Di alam para dewa Jiuxuan, ada beberapa orang yang lebih kuat dari mereka. Mereka semua benar-benar jenius dan ahli. Dewa palsu yang baru saja naik ke alam Dao sejati ternyata mampu membunuh seorang dewa Dao. Sungguh sulit dipercaya, rasanya seperti seekor semut membunuh seekor gajah. Seorang budak rendahan yang melahap Flaming Dream Illusory Cloud dan menjadi begitu kuat. Jelas sekali bahwa Flaming Dream Illusory Cloud adalah harta yang luar biasa. Semut rendahan itu berani melahap hartaku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup? Jejak rasa dingin merembes keluar dari mata wanita besar itu. Salah satu ahli dari klan Pang hendak memasuki kedalaman air terjun api yang mengalir untuk membunuh Su Fang ketika Pang Zong, lelaki tua berjanggut, menghentikannya. Tunggu. Nona Pang mengangkat alisnya. Kakek, apa maksudmu? Mata Pang Zong serius. Budak itu tidak sederhana. Membunuhnya akan membawa masalah besar bagi klan Pang. Nona Pang terkejut. Lalu dia mendengus. Seorang budak rendahan dari alam semesta tingkat rendah. Sekalipun dia luar biasa, masalah apa yang bisa dia timbulkan pada klan kita? Pang Zong berkata, apakah kamu lupa tentang kesengsaraan surgawi yang muncul dan menghilang belum lama ini? Nona Pang dan para ahli dari klan Pang tercengang. Nona Pang bertanya dengan heran, kakek, apakah maksudmu budak itu menarik kesengsaraan surgawi karena dia mencapai alam Dao sejati? Pang Zong mengangguk. Yang paling disukai. Pikirkan tentang itu. Budak itu dapat mengangkat segel pada Flaming Beast dan menarik kesengsaraan surgawi. Dia juga punya cara untuk menghentikannya. Bagaimana dia bisa bersikap sederhana? Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata dengan nada serius, saya bahkan curiga dia memiliki ahli yang tiada taranya yang melindunginya. Memprovokasi orang seperti itu untuk Flaming Dream Illusory Cloud tidak sebanding dengan kerugiannya. Nona Pang mendengus. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Jika kabar hartaku dirampok oleh seorang budak tersiar, kemana wajahku akan pergi? Pang Zong menggelengkan kepalanya. Karena Flaming Dream Illusory Cloud telah dilahap, membunuhnya tidak akan membantu. Jika dia bisa digunakan oleh Pang klanku, itu bisa dianggap sebagai ganti kerugian kita. Nyonya muda, jangan lupa bahwa dalam 1000 tahun, klan kita akan bersaing dengan klan Xuan. Orang ini adalah kandidat terbaik untuk pertempuran jenius alam sejati Dao. Nona Pang sedikit mengernyit, dan kilatan dingin muncul di matanya. Apakah budak itu didampingi oleh seorang ahli atau tidak, itu hanya dugaan kakek. Jika orang ini memiliki kemampuan, berikan dia jalan keluar dan biarkan dia bekerja untuk klan Pang. Jika tidak memiliki kemampuan, maka tidak ada alasan untuk terus hidup. Setelah dia selesai berbicara, nyala api merah keluar dari tubuhnya, dan langsung menyelimuti tubuhnya. Sepasang sayap api menjulur dari punggungnya, dan dengan suara mendesing, dia terbang seperti burung api. Karena gangguan magma di sekitarnya, Su Fang tidak dapat merasakan ahli klan Pang di bebatuan luar. Setelah membunuh pemimpin tentara bayaran dan menakut-nakuti tentara bayaran lainnya, Yang Kei baru saja hendak meninggalkan air terjun api mengalir ketika dia melihat seberkas api terbang ke arahnya. Merasakan aura takdir dalam nyala api, Su Fang mengangkat alisnya. Dia adalah nyonya muda dari klan Pang. Aku tidak mengira dia akan tinggal di air terjun api mengalir. Ini akan merepotkan. Dia telah meremehkan pentingnya Flaming Dream Illusory Cloud bagi Nona Pang. Untuk Flaming Dream Illusory Cloud, dia sebenarnya tinggal di air terjun api mengalir untuk menunggu Su Fang muncul. Pada saat Su Fang bereaksi, Nona Pang sudah berada ribuan kaki jauhnya. Meskipun Su Fang memiliki bentuk embrio yang mendalam, Dao surgawi, dan roh primordial, dia belum menguasai kemampuan ilahi gerakan apapun. Sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Lebih dari selusin ahli Pang klan juga bergegas dari belakang dan mengepung Su Fang. Namun, mereka tidak berniat menyerang. Nona Pang berdiri di udara, dan dengan nada mendominasi dan arogan, dia berteriak dengan dingin, saya akan memberi Anda dua pilihan. Yang satu adalah keberuntungan, dan yang lainnya adalah kematian. Pilih. Su Fang mengangkat alisnya. Harta benda. Nona Pang mengerutkan kening dengan dingin. Patuh tunduk dan jadilah budak klan Pang. Ini rezekimu. Kalau tidak, kamu hanya bisa membayar Flaming Dream Illusory Cloud dengan nyawamu. Saya tidak ingin memilih salah satu dari dua pilihan itu. Mungkin saya punya pilihan ketiga. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Su Fang hanya bisa memberikan segalanya. Seekor katak di dasar sumur dari alam semesta tingkat rendah. Nona Pang mencibir dengan nada menghina. Nyala api keluar dari sela alisnya dan langsung menyelimuti Su Fang dengan api. Ini bukanlah api sungguhan, tapi serangan yang terbentuk dari pikiran. Mereka tidak berpengaruh pada tubuh fisik Su Fang, tetapi Su Fang merasa seluruh tubuhnya dan istana Jiuxuan Dao terbakar. Bahkan jiwanya terbakar oleh kobaran api. Tingkat budidaya Nona Pang satu tingkat lebih tinggi dibandingkan pemimpin tentara bayaran. Dia adalah ahli Dao Lord tingkat menengah. Bukan hanya kultivasinya, namun serangan pikirannya juga 10 kali lebih kuat daripada serangan pemimpin tentara bayaran. Jika seorang kultivator Dao True Realm biasa diserang oleh serangan pikiran ini, esensi jiwa mereka akan terbakar dalam sekejap.
Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik atau avatarnya, itu akan kehilangan maknanya. Kekuatan seorang jenius dari klan Dewa Budidaya yang kuat sungguh luar biasa. Kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan satu pikiran. Kamu meremehkanku, Su Fang. Su Fang menggunakan seni dao hitam yang ekstrim, dan dao aura ilahi yang dapat mengendalikan dan memurnikan semua api meletus. Meskipun seni dao hitam yang ekstrim bukanlah seni dao yang memadatkan pikiran untuk menyerang, itu berasal dari si Suan Daosu. Seni dao berisi dao aura tertinggi Suanyang, dan itu langsung menyempurnakan kekuatan serangan pikiran yang menembus ke dalam tubuhnya. Dao aura Suanyang menyapu dan mengguncang api ilusi yang dibentuk oleh pikiran Nona Pang, tetapi api itu tidak pecah. Tentu saja, ini bukan karena seni dao hitam yang ekstrim tidak cukup kuat, tetapi karena Su Fang hanya memahami sedikit seni dao hitam yang ekstrim. Selain itu hanya serangan dao aura. Itu cukup untuk melindungi dirinya sendiri, tapi tidak terlalu berguna untuk menyerang pikiran musuh. Kemampuan ilahi macam apa itu? Nona Pang tidak terkejut. Dia merasakan dao aura yang menakjubkan dari seni dao hitam yang ekstrim. Khawatir pikirannya akan hancur, dia menyapu api yang terbentuk oleh pikirannya kembali ke istana dao di antara alisnya. Penatua berjanggut, Pang Zong, menyampaikan pikirannya kepada Nona Pang, "Nona, kemampuan ilahi yang dikuasai orang ini sungguh luar biasa. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikuasai oleh seorang kultivator dari alam semesta tingkat rendah. Anda bisa, jangan bunuh dia." Hati Nona Pang juga diliputi rasa takut, namun ia tidak segan-segan menyerang. "Tunjukkan padaku semua keahlianmu. Coba aku lihat apakah kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan pilihan ketiga." Segera setelah itu, dia melepaskan tubuh dharmanya dan dengan cepat membentuk segel. Sinar api melonjak ke langit dan berubah menjadi burung dewa besar yang menyala-nyala. Ia menyapu ke arah Su Fang, dan nyala api yang sangat deras hendak melahap Su Fang. Ketika tubuh Dharma menyerang, tubuh Nona Pang berubah menjadi nyala api yang menakjubkan. Dia tidak hanya mengembangkan tubuh dharmanya, tetapi dia juga mengembangkan kemampuan ilahi yang luar biasa. Suara mendesing gelombang. Tubuh Nona Pang maju selangkah. Telapak tangannya berubah menjadi bekas telapak tangan berapi-api yang menempel ke arah Su Fang dengan aura membara. Su Fang menggabungkan tubuh Dharma yang mendalam dengan tubuhnya dan mengaktifkan teknik transformasi yang. Kekuatan ilahi yang dapat mengendalikan dan memurnikan semua energi yang ekstrim langsung menyelimuti tubuhnya. Di bawah kekuatan teknik transformasi yang, tubuh Dharma dan serangan fisik Nona Pang ditembus lapis demi lapis. Kemudian, mereka dikendalikan dan disempurnakan oleh Su Fang. Segera, mereka didorong kembali ke pinggiran. Dua kekuatan api ilahi bertabrakan dan membakar di sekitar Su Fang, menyebabkan ledakan. Gelombang api melonjak. Sungguh pemandangan yang aneh dan spektakuler. Hanya ini yang kamu punya. Meskipun Anda telah melampaui alam kebenaran Dao dan sangat luar biasa, itu masih jauh dari cukup untuk menyelamatkan hidup Anda. Li api membakar langit, li api telapak tangan. Tubuh Dharma Nona Pang dan tubuh fisik berteriak dingin pada saat bersamaan. Burung dewa menyala yang dibentuk oleh tubuh Dharma melayang di atas kepala Su Fang. Bola api berjatuhan satu demi satu, meletus dengan kekuatan api ilahi yang menakjubkan. Su Fang tidak bisa lagi mengendalikan api yang menakjubkan itu. Kekuatan sucinya dengan cepat ditekan. Pada saat yang sama, tubuh fisik Nona Pang mengirimkan lagi cetakan telapak tangan yang menyala-nyala. Itu meluluhkan pertahanan Su Fang. Jejak telapak tangan menyapu langit dan menamparkan kepala Su Fang. Itu adalah saat yang kritis. Mata Su Fang memancarkan cahaya pedang emas. Itu berubah menjadi pedang Qi yang menyala-nyala dan besar. Ia merobek telapak tangan Nona Pang, menghancurkan bola api dan burung dewa api yang jatuh dari langit, dan menebas tubuh Dharma miliknya. Senjata ilahi tingkat tertinggi puncak. Berhenti. Cahaya ilahi tetua berjanggut itu berubah seketika. Dengan pikiran, penghalang api yang kuat terbentuk di depan tubuh Dharma Nona Pang dan memblokir pedang Qi. Tubuh fisik Nona Pang menjadi pucat. Jika bukan karena sesepuh berjanggut itu, tubuh Dharmanya akan terluka parah bahkan jika tidak dihancurkan. Meskipun dia tidak akan mati jika tubuh Dharmanya dihancurkan, dia harus menghabiskan energi dan sumber daya 10 kali lebih banyak untuk membangun kembali tubuh Dharmanya. Hampir setengah dari kekuatannya akan hancur. Nona Pang dimanjakan dan dilindungi oleh klan Pang. Bahkan ketika dia datang ke air terjun api mengalir untuk mencari harta karun, dia belum pernah mengalami bahaya seperti itu. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Matanya dipenuhi rasa takut yang masih ada. Yang paling mengejutkannya adalah Su Fang tidak hanya memiliki keahlian ilahi agung yang luar biasa, tetapi Suan Bao yang diaktifkan tadi juga berada di puncak tingkat tertinggi. Meskipun klan Pang tidak memiliki banyak Suan Bao dengan kualitas seperti ini, bukan tidak mungkin Nona Pang mendapatkannya. Masalahnya adalah dia tidak bisa mengaktifkan harta karun Dharma yang begitu kuat bahkan dengan budidayanya di alam tengah Dao Lord. Selain itu, Su Fang hanya berada di alam sejati Dao Lord. Inilah yang mengejutkannya. Sosok tua berjanggut itu melintas dan berdiri di depan tubuh Dharma Nona Pang.
Dia memandang Su Fang dan berkata, untungnya, Anda tidak menyakiti Nona Pang. Jika tidak, tahukah Anda apa yang akan terjadi? Su Fang mencibir, dia ingin membunuhku, tapi aku tidak bisa menyakitinya. Apa maksudnya ini? Apakah aku harus dengan patuh menjulurkan kepalaku dan membiarkan dia membunuhku jika dia ingin membunuhku? Penatua berjanggut itu berkata dengan dingin, apakah kamu tidak takut mati? Bahkan jika aku mati, aku masih bisa membunuh Nona Pangmu. Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Tanda takdir Dao muncul dari kekacauan istana Jiuxuan Dao dan perbatasan istana Dao. Aura rune Dao dengan cepat terkondensasi menjadi bilah kehidupan. Cahaya rune Dao menyelimuti tubuh fisik Nona Pang. Ini adalah kartu truf terhebat Su Fang. Tidak peduli seberapa kuat Nona Pang, dia tidak bisa menahan kekuatan takdir dari pedang kehidupan. Jika nasibnya hancur, tidak hanya tubuh fisiknya, tetapi bahkan tubuh dharmanya pun akan binasa. Nona Pang merasakan ancaman takdir datang dari dunia gaib, dan wajah cantiknya menjadi pucat. Berhenti, aku tidak bermaksud membunuhmu. Sebaliknya, klan saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. 2622. Bergabung dengan keluarga Pang. Su Fang terkejut sebelum dia mencibir, kamu ingin membunuhku ketika kamu menyerang. Apakah ini caramu mengundangku? Lelaki tua berjanggut itu berkata, Nona muda pertama melihat kekuatan yang mulia luar biasa dan ingin menguji Anda. Jika bukan karena ini, lelaki tua ini pasti sudah menyerang secara langsung. Apakah Anda pikir Anda bahkan bisa membunuh saya? Su Fang tidak lengah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tertarik bergabung dengan keluarga Pang dan saya tidak ingin Nona Pang memaksa saya dalam perjuangan hidup dan mati. Selamat tinggal. Tunggu. Penatua berjanggut dengan cepat menghentikannya. Dengarkan apa yang ingin saya katakan. Kalau begitu, belum terlambat untuk mengambil keputusan. Su Fang menghentikan langkahnya. Tetua berjanggut itu berkata perlahan, kamu mungkin tidak tahu tentang pengaruh keluarga Pang di Huoluo. Kami adalah salah satu dari 10 keluarga budidaya dewa teratas di Huoluo. Kamu baru saja datang ke alam Dewa Jiuxuan dari tingkat rendah alam semesta. Jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk mengasuh dan mendukung Anda tidak akan bisa menonjol tidak peduli betapa berbakatnya Anda. Anda bahkan mungkin menjadi budak dan berada di bawah belas kasihan orang lain. Selama kamu bergabung dengan klanku, dengan bakat luar biasamu pasti tidak akan terkubur. Pakar keluarga Pang sepertinya mencoba mengikat Su Fang, namun sebenarnya dia sedang mengujinya. Jika Su Fang bersedia bergabung, itu berarti Su Fang tidak memiliki ahli atau kekuatan apapun di belakangnya. Jika dia menolak, kesimpulannya justru sebaliknya. Su Fang berkata dengan tegas, maaf, saya tidak punya niat untuk bergabung dengan keluarga budidaya dewa manapun. Saya hanya bisa menerima kebaikan keluarga Pang. Ketika dia memasuki Dongsuan, Su Fang secara alami harus memilih kekuatan dan memasukkannya untuk berkultivasi. Tidak mungkin baginya untuk menjelajahi Dongsuan sendirian karena dia seperti setitik debu di 9 wilayah ilahi mistik. Tidak peduli betapa hebatnya bakatnya, akan sulit baginya untuk menonjol. Ketika dia memiliki kemampuan tertentu dan memantapkan dirinya di Dongsuan, dia akan mencari Dongsuan Zeng dan Dongsuan Rong untuk menyelamatkan jiwa kakeknya. Di saat yang sama, dia akan mencari benda spiritual yang dapat membangunkan Dewi Luo. Namun, Su Fang tidak berniat bergabung dengan keluarga budidaya dewa manapun. Dalam sebuah sekte, selama seseorang menjadi murid, cepat atau lambat seseorang akan ditempatkan pada posisi penting. Namun keluarga budidaya berbeda. Sekalipun mereka diasuh, mereka akan selalu menjadi orang luar. Cepat atau lambat, mereka akan dikorbankan sebagai umpan meriam. Terlebih lagi, upaya klan Pang yang tiba-tiba untuk mengikatnya membuat Su Fang waspada. Nona Pang dengan dingin mendengus dan hendak marah, tapi dia dihentikan oleh tetua berjanggut itu. Dia tersenyum pada Su Fang dan berkata, karena kamu tidak ingin bergabung, aku tidak akan memaksamu. Mengapa kami tidak membuat kesepakatan denganmu? Su Fang terkejut. Kesepakatan. Sejujurnya, dalam 1000 tahun lagi, klan kita akan mengadakan pertempuran yang sangat penting dengan klan dewa budidaya lainnya. Ada total 3 pertempuran. Para penggarap alam Daozen, alam Daolord, dan alam Daolord masing-masing akan bertarung. Tuan, Anda memiliki kekuatan untuk membunuh Daolord di atas tingkat kultivasi Anda. Karena itu, saya ingin mengundang Anda untuk mewakili klan Pang dalam pertempuran melawan Daolord. Terlepas dari hasilnya, klan kami akan menghadiahi Anda Suan Bao kelas menengah, 10 pil kelas menengah, dan kemampuan surgawi. Jika kamu menang, aku berjanji padamu bahwa kamu akan dapat memilih salah satu dari 100 pil bermutu tinggi, metode penanaman warisan dan kemampuan ilahi dari pavilion kitab suci klan Pang, serta harta mistik bermutu tinggi atau harta karun kelas atas. Pil kelas. Penatua berjanggut itu perlahan mengungkapkan niat sebenarnya kepada Su Fang. Selain itu, dia bahkan menawarkan syarat yang murah hati. Ekspresi Nona Pang dan ahli Pang klan lainnya sedikit berubah. Jelas sekali, mereka terkejut dengan kondisi murah hati yang ditawarkan oleh sesepuh berjanggut itu. Su Fang merenung sejenak dan mengangguk.
Saya setuju. Tapi jujur saja, jika lawan terlalu kuat, saya tidak akan melawan mereka sampai mati. Terlebih lagi, apapun hasilnya, saya akan meninggalkan klan Pang setelah pertempuran. Klan Pang tidak bisa. Jangan hentikan aku. Itu benar. Penatua berjanggut itu tersenyum. Saya Pang Zong, seorang tetua dari klan Pang. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, yang ini Su Fang. Tetua berjanggut itu berkata, karena hanya anggota klan Pang yang dapat mewakili klan kami dalam pertempuran melawan ras dewa 1000 tahun kemudian, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, kami akan mengumumkan bahwa Anda bukan anggota Pang Klan. Su Fang mengangguk. Itu bukan masalah. Ayo pergi. Kita sudah menghabiskan terlalu banyak waktu di air terjun api mengalir. Saatnya kembali ke dunia mistik jaring api. Nona Pang tidak memperlakukan Su Fang dengan baik. Setelah menyingkirkan avatarnya, dia mengeluarkan kereta terbangnya Xuan Bao. Su Fang dan ahli Pang Klan lainnya memasuki kereta terbang. Xuan Bao diaktifkan dan rodanya menyala. Dengan suara mendesing, kereta terbang itu membubung ke langit dan dengan cepat meninggalkan air terjun api mengalir. Dalam perjalanan ke dunia mistik jaring api, kecuali Pang Zong, anggota klan Pang lainnya tidak peduli pada Su Fang. Tidak mengherankan, dalam benak mereka, Su Fang adalah eksistensi tingkat rendah dari alam semesta tingkat rendah. Selain itu, klan Pang telah mengorbankan 3 ahli untuk Flame Dream Illusory Cloud. Pada akhirnya, Su Fang mendapat manfaat darinya. Bagaimana anggota Pang Klan ini bisa memperlakukannya dengan hormat? Di ruang terpisah di dalam kereta terbang, Nona Pang menyampaikan keraguannya kepada sesepuh berjanggut itu. Kakek, meskipun Su Fang memang punya reputasi dan memenuhi syarat untuk mewakili klan Pang kita, dia tetaplah eksistensi tingkat rendah dari alam semesta tingkat rendah. Mengapa kakek memperlakukannya dengan sangat sopan? Orang tua itu berkata dengan suara rendah, meskipun Su Fang berasal dari alam semesta tingkat rendah, dia memiliki kemampuan ilahi dan harta karun gelap yang luar biasa, dan itu cukup untuk membuktikan bahwa penilaianku sebelumnya tidak salah. Dia pasti mendapat dukungan dari seorang ahli, dan ahli itu setidaknya adalah ahli di atas alam Daolord. Mengapa? Kemampuan ilahi terakhir yang Su Fang gunakan untuk mengancammu adalah kemampuan ilahi takdir. Itu berasal dari platform takdir paling misterius di wilayah ilahi mendalam pusat. Sekarang kamu harus memahami betapa misteriusnya orang ini, bukan? Platform takdir. Nona Pang bergidik dan tidak bertanya lagi. Tetua berjanggut itu mengelus jenggotnya dan berkata dengan bangga, saat dia bertarung dengan klan Xuan, jika dia menang, dengan gaya dendam klan Xuan, mereka tidak akan melepaskannya. Jika dia kalah, klan Xuan pasti akan membunuhnya. Dengan cara ini setara dengan menarik musuh yang kuat ke klan Xuan. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Berapa harga kecil yang harus dibayar? Mata Nona Pang berbinar. Kakek bijaksana. Kereta terbang itu terbang melalui kehampaan yang kacau selama setengah bulan sebelum tiba di dunia mistik di pinggiran tanah air yang mendalam. Kemudian, Su Fang dan anggota klan Pang mulai melakukan perjalanan melalui gerbang mendalam. Dari kuning mendalam wilayah ilahi mendalam timur hingga dunia mistik Luo Api tempat tinggal klan Pang, Su Fang bahkan tidak akan bisa terbang selama 300.000 tahun. Bahkan dengan kereta terbang Nona Pang, dibutuhkan waktu beberapa ribu tahun. Hanya melalui gerbang mendalam seseorang dapat melintasi dunia mendalam. Gerbang mendalam seperti gerbang mendalam yang menghubungkan dunia kecil dan dunia besar, gerbang bintang yang menghubungkan berbagai dunia. Melintasi dunia yang mendalam sangatlah cepat, namun harganya juga sangat tinggi. Apalagi Su Fang, bahkan Raja Dao biasa pun tidak memiliki sumber keuangan untuk melakukannya. Setelah hampir setahun menjelajahi dunia mistik, mereka akhirnya sampai di dunia mistis Luo Api. Dunia mistik Luo Api dianggap sebagai dunia utama di wilayah ilahi Jiuxuan. Kekuatan utamanya adalah klan budidaya ilahi. Meskipun ada banyak sekte dan faksi, mereka semua adalah kekuatan lemah yang tidak dapat bersaing dengan klan Pang. Setelah memasuki dunia mistik Luo Api dan terbang, lelaki tua berjanggut itu memberitahu Su Fang tentang dunia mistik Luo Api dan berbagai klan budidaya ilahi. Ini adalah pertama kalinya Su Fang memasuki dunia budidaya domain ilahi Jiuxuan. Apa yang dia lihat dan dengar sepanjang jalan merupakan pembuka matanya. Dia seperti orang kampung yang baru saja memasuki kota. Ketika Nona Pang melihatnya, dia merasakan gelombang rasa jijik di hatinya. Su Fang juga melihat bahwa klan Pang adalah kekuatan dahsyat yang menutupi hampir seluruh dunia mistik Luo Api. Setiap kali dia melewati sebuah kota, akan ada petani yang datang untuk dengan hormat mengirimnya pergi. Klan Pang adalah salah satu dari 10 klan budidaya ilahi teratas di dunia mistik Luo Api, yang berada di peringkat keempat. Selain memiliki ahli tak tertandingi yang melampaui Dao Monarch, klan Pang juga memiliki teknik dan kemampuan atribut api yang kuat. Terlebih lagi, klan Pang terkenal mahir dalam memurnikan artefak. Karena kekayaan mereka, mereka telah berdiri tegak di dunia mistik Luo Api selama beberapa zaman. 5 tahun berlalu dalam sekejap mata. Ketika mereka tiba di pegunungan terpencil, lelaki tua berjanggut itu berkata, kita akan memasuki klan saya.
Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat hanya ada gunung-gunung terpencil di mana-mana. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Nona Pang dan para penggarap klan Pang lainnya memandang Su Fang dengan jijik. Kill 11. Orang tua berjanggut itu terkekeh dan berkata, Su Fang, kamu berasal dari alam semesta tingkat rendah, jadi wajar jika kamu tidak tahu tentang kekuatan di domain ilahi Jiuxuan. Di domain ilahi Jiuxuan, semua sekte kuat dan klan budidaya ilahi menggunakan dunia mistik sebagai fondasinya. Mereka membuka alam semesta dan mengumpulkan esensi dunia mistik untuk menciptakan alam mistik budidaya. Klan Pangku adalah salah satu kekuatan teratas di dunia mistik Luo Api, jadi secara alami kami memiliki alam mistik kami sendiri. Kota-kota yang Anda lihat sebelumnya dan kekuatan yang dibangun di tanah roh hanyalah dunia manusia dan kultivator tingkat rendah. Su Fang tiba-tiba mengerti dan tersenyum malu. Mereka sampai di ngarai besar yang dikelilingi awan dan kabut yang menghalangi pandangan mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat pemandangan di dalamnya. Seorang penggarap klan Pang mengeluarkan token merah menyala dan mengaktifkannya, menembakkan lampu merah ke ngarai. Awan dan kabut berjatuhan dengan cepat dan berubah menjadi jalur arai. Nona Pang memimpin dan memasukinya, diikuti oleh Su Fang dan para penggarap klan Pang lainnya. Rasanya mereka hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam semesta lain. Di depan mereka ada gunung yang menjulang tinggi yang membuat orang merasa gemetar. Su Fang merasa sekecil semut. Dari gunung raksasa itu, terdapat esensi dunia mistik yang kuat. Itu memang tanah suci untuk bercocok tanam. Di kedalaman gunung raksasa, ada banyak ruang budidaya. Dari waktu ke waktu, ada kultivator yang terbang masuk dan keluar aula. Itu adalah pemandangan yang ramai. Tempat di mana Su Fang muncul adalah gerbang gunung besar yang dikelilingi oleh penghalang besar. Jika seseorang ingin memasuki gunung, mereka harus melewati gerbang gunung. Para penggarap yang menjaga gerbang gunung maju ke depan untuk menyambut mereka. Nona Pang memimpin semua orang ke dalam gerbang gunung. Tanpa diduga, sekelompok orang keluar dari gerbang gunung, memaksa Nona Pang dan yang lainnya mundur. Ketika dia melihat pemuda yang memimpin, Nona Pang, yang awalnya marah, mendengus dingin dan menahan amarahnya. Pemuda itu berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Dia memiliki tubuh yang kuat dan wajah lembut yang hanya dimiliki oleh seorang wanita. Dia memberikan perasaan centil. 2623. Orang tua berjanggut buru-buru berkata, melapor kepada Tuan Muda Yan, karena beberapa kecelakaan selama perjalanan ke air terjun api mengalir ini, kami kehilangan 3 majikan keluarga kami. Tuan tua ini akan menanggung semua kesalahannya dan akan menjelaskannya kepada keluarga. Pemuda itu tersenyum tipis. Kakek, kamu melebih-lebihkan. Aku hanya bertanya dengan santai. Aku khawatir Pang Yu masih muda dan belum dewasa dan akan membiarkan anggota klan kita mati sia-sia. Su Fang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Pemuda itu jelas-jelas mempunyai konflik dengan Nona Pang, hal yang biasa terjadi di keluarga manapun. Terlebih lagi, budidaya dan otoritas pemuda itu di klan Pang lebih unggul daripada Nona Pang. Bahkan Nona Pang tidak punya pilihan selain menelan harga dirinya dan tunduk pada sikap sombong seperti itu. Bahkan Pang Zong, seorang Dao Lord, tidak punya pilihan selain memperlakukannya dengan hormat. Pemuda itu melirik Su Fang dan bertanya dengan cemberut, siapa orang ini? Bagaimana semut Dao Master dari alam semesta tingkat rendah yang bahkan belum melewati kesengsaraan surgawi bisa dibawa ke klan Pang? Orang ini memang luar biasa bisa merasakan aura Su Fang dari alam semesta tingkat rendah. Orang tua berjanggut hendak menjelaskan ketika sebuah pintu kecil di depan gunung menyala, dan orang lain memasuki dunia rahasia klan Pang. Itu adalah seorang pria muda berjubah berbintang yang berusia sekitar 20 tahun. Wajahnya pucat, tapi dia luar biasa tampan, dan matanya dipenuhi arogansi. Kill 11. Ekspresi Nona Pang berubah menjadi sangat buruk ketika dia melihat pemuda itu. Tuan Muda Yan, sebaliknya, mengungkapkan senyuman langka dan pergi untuk menyambutnya. Tuan Muda Ling, kebetulan sekali. Adik perempuan saya baru saja kembali. Aku tahu adik perempuan Yuer telah kembali, jadi aku bergegas. Tuan Muda Ling menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada Tuan Muda Yan, lalu memandang Nona Pang. Orang ini adalah pengagum Nona Pang. Terlebih lagi, dia tampaknya memiliki latar belakang yang kuat. Bahkan Tuan Muda Yan yang sombong harus melepaskan kesombongannya. Su Fang diam-diam menyampaikan pikirannya kepada lelaki tua berjanggut itu. Tuan Pang Zong, siapakah dua orang ini? Tuan Muda Yan adalah Tuan Muda klan kami, Pang Yan. Karena Nona Pang disukai oleh leluhur, Tuan Muda mewaspadainya dan sering mengincarnya. Jika Tuan Muda Yan melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap Anda, jangan melawannya. Nama Tuan Muda Ling itu adalah Ling Xingang, dari klan Dewa Budidaya Sejati di dunia mendalam 1000 pertumbuhan. Dia bukan hanya murid spesial dari sekte teratas di alam Dewa Jiuxuan, tapi dia juga seorang jenius di peringkat langit misterius. Bahkan klanku harus mewaspadai dia. Ling Xingang itu secara alami tidak bermoral dan menggoda di mana-mana.
Dia sebenarnya menyukai nona tertua dan telah mengganggu nona tertua selama bertahun-tahun, menyebabkan nona tertua menjadi sangat kesal. Namun, Tuan Muda Pang Yan berusaha sekuat tenaga untuk menjodohkan mereka. Penatua berjanggut itu menjelaskan. Su Fang akhirnya mengerti, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Adik Yuer, sudah lama tidak bertemu. Kakak sangat merindukanmu. Aku dengar kamu pergi ke air terjun api mengalir. Kenapa kamu tidak memanggil kakak? Ling Xingang berjalan mendekat dengan langkah besar. Dia sangat menyayangi Nona Pang, dan nada suaranya membuat orang merinding. Ayo pergi. Nona Pang menunjukkan ekspresi jijik. Dia meraih tangan Su Fang dan berjalan masuk ke dalam gerbang gunung. Su Fang mengangkat alisnya. Tindakan Nona Pang sepertinya tidak disengaja, namun sebenarnya cukup licik. Dia berencana menggunakannya sebagai tameng. Segalanya tidak terlihat bagus. Wajah Ling Xingang langsung menjadi gelap. Menggunakan wajah hangatnya untuk menggesek pantat dingin seseorang, dan bermesraan dengan pria lain tepat di depan wajahnya. Tidak peduli seberapa tebal kulit Ling Xingang, dia tidak dapat menahannya lagi. Pang Yan tersenyum dingin dan tiba-tiba berteriak, Pang Yu, beraninya kamu membawa orang luar ke dalam klanku. Pang Zong buru-buru menjelaskan, Tuan Muda Yan, orang ini bukan orang luar. Dia adalah seorang kultivator dengan nama keluarga berbeda yang baru saja direkrut oleh Nona Sulung. Seorang kultivator dengan nama keluarga berbeda. Tatapan tajam Pang Yan menyapu Su Fang. Kemudian dia mencibir dengan dominan, semut dari alam semesta tingkat rendah bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi budak klan saya. Apakah dia layak direkrut oleh klan saya? Nona Pang akhirnya tidak tahan lagi dan menjawab, Tuan Muda Yan, saya nona tertua klan Pang. Apakah saya bahkan tidak berhak merekrut seorang kultivator dengan nama keluarga berbeda? Apakah Anda ingin saya pergi menemui leluhur dan membiarkan dia mengambil keputusan? Pang Yan tidak berani terlalu lancang setelah mengeluarkan nenek moyang klan Pang. Oleh karena itu, dia mengalihkan perhatiannya kepada Su Fang, tentu saja Anda memiliki hak untuk merekrut seorang kultivator dengan nama keluarga yang berbeda. Namun, orang ini berasal dari kalangan rendahan dan kekuatannya sangat rendah. Bagaimana dia bisa memiliki hak untuk masuk ke dalam keluarga saya? Klan melalui gerbang utama, gerbang kecil di sebelah kanan yang khusus digunakan untuk pelayan dan pelayan cocok untuknya. Nona Pang mengerutkan kening dengan dingin, Pang Yan, jangan melangkah terlalu jauh. Pang Yan berkata dengan acuh tak acuh, peraturan klan Pangku adalah seperti ini. Bahkan jika kamu menemukan leluhurnya, dia tidak akan membuat pengecualian untukmu. Jika orang ini ingin masuk ke dalam klan Pang, dia tidak hanya harus melewati gerbang yang digunakan oleh para pelayan dan pelayan, tetapi karena ini pertama kalinya, dia juga harus berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali sebelum dia bisa masuk. Orang ini cukup licik. Tentu saja, dia dapat melihat bahwa Su Fang tidak mungkin memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Nona Pang. Namun, Su Fang telah direkrut oleh Nona Pang. Mempermalukan Su Fang sekarang tentu saja merupakan pukulan terhadap reputasinya di klan Pang. Perjuangan internal klan budidaya ilahi sangat kejam. Mereka terus-menerus bersekongkol satu sama lain. Ling Xingang juga angkat bicara, Tuan Muda Yan benar. Kekuatan macam apa klan Pang itu? Jika seorang pelayan rendahan masuk melalui gerbang utama, bukankah itu akan menjadi lelucon? Para ahli yang menjaga gerbang memblokir gerbang utama berdasarkan instruksi Pang Yan. Wajah Nona Pang menjadi dingin, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetua berjanggut itu meminta maaf kepada Su Fang, Su Fang, kenapa kamu tidak menahannya sebentar? Saya harus berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali sebelum saya berjalan melewati gerbang yang digunakan oleh para pelayan. Su Fang mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa memasuki klan Pang akan sangat merepotkan. Kamu ingin tetap berpegang teguh pada klanku karena kamu ingin mendapatkan keuntungan darinya. Jika kamu bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa hormat terhadap klanku, bagaimana kami bisa menerimamu? Kami juga tidak akan memberikan Anda keuntungan secara gratis. Bukan tidak mungkin bagimu untuk memasuki klanku dengan kepala tegak. Gerbang di sebelah kiri adalah untuk murid klan Pang yang keluar untuk berlatih, serta para ahli yang ingin bergabung dengan klan kami. Jika sudah kekuatannya, Anda bisa masuk dengan kepala terangkat tinggi. Jika kinerja Anda bagus, Anda bahkan mungkin akan disambut oleh lonceng penyambutan ilahi. Pang Yan memandang Su Fang dengan jijik. Aura yang sangat mendominasi muncul darinya. Su Fang melihat ke pintu samping yang tertutup di sisi kiri gerbang gunung dan bertanya kepada Pang Zong, Tuan Pang Zong, apakah ada kesulitan untuk melewati pintu itu? Pang Zong tersenyum pahit. Jika Anda masuk melalui gerbang itu, Anda harus melalui banyak ujian. Tanpa basis budidaya Dao Lord, akan sulit untuk memasuki klan Pang. Selama ujian, tidak ada Suan Bao yang dapat digunakan. Ling Xingang tiba-tiba berkata, karena adik Yuer ingin merekrutmu, kamu pasti luar biasa. Mengapa kamu tidak berjalan melewati gerbang di sebelah kiri dan membuktikannya kepada semua orang? Jika kamu tidak berani, aku akan menemanimu. Bagaimana dengan itu? Tanpa menunggu Su Fang berbicara, Nona Pang berteriak, tidak mungkin kamu bisa memasuki klan saya melalui gerbang itu.
Kamu harus melepaskan gagasan itu secepat mungkin agar kamu tidak mempermalukanku. Menurut Anda, apakah salah jika Anda memasuki klan Pang melalui gerbang yang benar? Su Fang dengan dingin menyentuh ujung hidungnya. Jika aku bisa memasuki klan Pang dengan kepala terangkat tinggi, mengapa aku harus berlutut? Aku akan mengambil gerbang di sebelah kiri. Dengan itu, dia melangkah menuju gerbang di sebelah kiri. Kamu benar-benar punya nyali. Aku mengagumimu. Karena itu masalahnya, aku akan menemanimu. Ling Xingang tertawa keras. Dia lalu berkata kepada Nona Pang, adik Yuer, aku akan membunyikan lonceng penyambutan ilahi untukku. Jika saatnya tiba, aku akan melamar leluhur klan Pang. Tunggu saja. Nona Pang sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Bukan hanya karena Ling Xingang, tapi juga karena Su Fang. Su Fang melewati penghalang. Begitu dia memasuki gerbang, dia segera tiba di dunia api. Di tengah kobaran api, sebuah jembatan kayu sempit membentang jauh di kejauhan. Tidak diketahui berapa lama itu berlangsung. Di bawah jembatan satu papan, tiang api terus-menerus melonjak ke langit dan menghantam jembatan satu papan tersebut hingga menyebabkannya bergetar. Awan api terus-menerus menyapu dari kedua sisi. Bola api dengan berbagai ukuran pun jatuh dari langit dan menghantam jembatan, menciptakan gelombang api besar yang menyapu ke segala arah. Klan Pang mendominasi alam ilahi jaring api dengan teknik elemen api dan kemampuan ilahi mereka. Tidaklah aneh bagi mereka untuk menguji anggota klan dan kultivator mereka yang ingin bergabung dengan klan Pang dengan kekuatan api ilahi. Namun, nyala apinya sungguh menakjubkan. Semakin jauh mereka pergi, semakin padat tiang api, awan api, dan bola api. Pantas saja Pang Zong dan Nona Pang tidak menganggap tinggi Su Fang. Bahkan seorang ahli Dao Lord akan kesulitan untuk lulus ujian seperti itu, apalagi seorang kultivator Dao True Realm. Jika ini adalah ujian lainnya, akan sulit bagiku untuk lulus. Namun, aku telah menguasai taktik Dao hitam yang ekstrim dan dapat mengendalikan energi yang ekstrim dari api dan petir. Terlebih lagi, aku menyatu dengan awan ilusi mimpi berapi. Di air terjun api mengalir dan memperoleh kemampuan khusus dari Flaming Dream Illusory Cloud. Penguasaanku pada taktik Dao hitam yang ekstrim telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Mengapa aku harus takut dengan ujian seperti itu? Su Fang mengungkapkan aura mendominasi yang hanya bisa ditemukan di dunia segudang saat dia melangkah ke jembatan kayu. Belenggu yang mengejutkan membuat Su Fang sulit terbang. Dia hanya bisa berjalan. Apalagi jembatan tersebut terus-menerus mengeluarkan suhu tinggi yang membakar kakinya. Itu adalah ujian baginya setiap saat. Su Fang tersenyum tipis. Avatar yang mendalam menyatu dengan tubuh fisiknya. Kemudian, dia menggunakan teknik transformasi yang. Kekuatan ilahi mengalir keluar dari tubuhnya dan meresap ke ruang sekitarnya. Dia mengendalikan kekuatan api dan melangkah maju. Setelah berjalan beberapa puluh kaki, Ling Xingang muncul di titik awal jembatan. Suara mendesing gelombang. Ling Xingang beralih antara avatarnya dan tubuh fisiknya. Avatarnya sangat aneh. Itu adalah sosok manusia yang digambarkan dengan titik-titik cahaya. Titik-titik cahaya itu seperti bintang, dan avatarnya adalah langit berbintang yang luas dan kosong. Setelah melangkah ke jembatan, nyala api menyapu ke arahnya dan langsung dimakan oleh avatarnya. Avatar ilusinya seperti lubang hitam besar yang terus melahap api. Titik-titik cahaya seperti bintang itu menjadi semakin terang. Melihat punggung Su Fang, Ling Xingang berkata dengan aura pembunuh, bagaimana bisa seorang budak rendahan sepertimu bisa menyentuh wanita yang kusuka? Aku akan mengubahmu menjadi tumpukan abu di sini. 2624. Budak rendahan, beraninya kamu begitu sombong dan memprovokasiku. Aku akan menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abumu. Ling Xingang sangat marah dan mempercepat langkahnya. Orang ini benar-benar jenius luar biasa. Dia memiliki avatar yang luar biasa dan basis budidaya Dao Lord tingkat menengah yang menakjubkan. Dia melangkah maju melalui jembatan satu papan dan segera menyusul Su Fang. Di dalam Pang Klan, di punggung gunung raksasa. Nona Pang, tetua berjanggut, dan selusin penggarap klan Pang telah tiba melalui gerbang utama. Tuan muda klan Pang, Pang Yan, juga berdiri di punggung bukit bersama bawahannya. Dengan statusnya, dia tentu saja tidak akan memperhatikan Su Fang, seekor semut dari alam semesta tingkat rendah. Perhatian Pang Yan tertuju pada Ling Xingang. Ia berharap bisa menjalin hubungan dengan kakaknya melalui Ling Xingang. Dia juga ingin menggunakan masalah ini untuk mempermalukan Nona Pang. Beberapa pasang mata sedang mengamati ruang formasi yang khusus digunakan untuk menguji para pembudidaya. Wajah Nona Pang dingin, dan matanya membeku. Tentu saja, dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Su Fang. Mengapa dia peduli dengan hidup atau mati Su Fang? Dia tidak hanya mengkhawatirkan reputasinya sendiri, tetapi juga tentang Ling Xingang. Yang disebut lonceng ilahi penyambutan adalah artefak ilahi dari klan Pang. Ketika para penggarap dari kekuatan lain datang mengunjungi gunung, jika mereka menunjukkan kekuatan yang cukup, lonceng ilahi penyambutan akan secara otomatis berbunyi untuk menunjukkan rasa hormat kepada yang kuat. Begitu bel berbunyi, itu akan memperingatkan orang-orang besar di klan.
Bahkan Patriark mungkin diperingatkan dan secara pribadi keluar untuk menerima tamu tersebut. Meskipun Ling Xing'an secara alami tidak bermoral, kekuatannya pasti asli. Sekitar 1000. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya di dunia level S. Jika dia benar-benar berhasil dalam ujian tersebut dan menyebabkan lonceng ilahi penyambutan berbunyi, memperingatkan orang-orang besar di klan, dia akan mengambil kesempatan untuk melamar Patriark. Bagaimana dia mengungkapkan niat baiknya? Ini semua salah Su Fang. Jika bukan karena dia, Ling Xing'an tidak akan melewati pintu samping. Jika Ling Xing'an yang menjijikkan itu benar-benar menyebabkan lonceng ilahi penyambutan berbunyi. Nona Pang bergidik memikirkan konsekuensinya. Dia memandang Su Fang di jembatan satu papan dan mengertakkan gigi. Tawa Pang Yan terdengar, "Pang Yu, apakah kamu mengkhawatirkan Tuan Ling? Bakat Tuan Muda Ling sungguh luar biasa. Bukan tidak mungkin dia menyebabkan lonceng penyambutan ilahi berbunyi. Ketika tiba saatnya dia melamar Patriark, Patriark pasti akan setuju. Anda dan Tuan Muda Ling menjadi sahabat Dao juga merupakan peristiwa yang menggembirakan bagi klan Pang kami." Ejekan nakal Pang Yan menyebabkan ekspresi Nona Pang menjadi semakin jelek. Kemudian, Pang Yan memandang Su Fang dan mencibir dengan acuh tak acuh, "Budakmu itu punya tulang punggung, tapi terkadang, tulang punggung itu adalah kebodohan. Apakah layak bagi Anda untuk menghabiskan begitu banyak upaya untuk merekrut orang gila yang terlalu percaya diri? Baguslah Tuan Muda Ling membunuh orang ini, jangan sampai dia mempermalukan klan kita." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, melihat Su Fang hendak disusul oleh Ling Xing'an, Su Fang mengaktifkan kemampuan tubuh Suan yang Dharma miliknya. Menggunakan teknik misterius pemurnian yang, dia berlari dengan liar di jembatan papan tunggal. Segera, jarak antara dia dan Ling Xing'an melebar sekali lagi. Adegan ini tidak mengejutkan Pang Yan. Segera setelah itu, dia mencibir dengan jijik, budak ini memang memiliki beberapa keterampilan. Sayangnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak akan bertahan lama. Penatua berjanggut Pang Zong tiba-tiba mengirimkan pesan kepada Nona Pang, "Nona, bahwa Su Fang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengendalikan api. Terlebih lagi, dia tampaknya telah meningkat pesat dibandingkan ketika dia berada di air terjun api mengalir. Bisa lulus ujian. Jangan khawatir, Nona." Nona Pang menjawab, tidak peduli betapa luar biasa dia, bisakah dia melampaui Ling Xing'an. Penatua berjanggut itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tentu saja, Su Fang tidak akan mampu melampaui Ling Xing'an. Dia tidak hanya tidak bisa melindungi hidupnya sendiri, tapi dia juga akan membawa kesialan pada Nona Pang. Setengah jam berlalu. Semakin dalam mereka memasuki jembatan satu papan, semakin mengejutkan pilar api, awan api, dan bola api dari bawah, atas, dan atas jembatan. Meskipun kekuatan Ling Xing'an luar biasa dan dia memiliki tubuh Dharma Transcendent, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati menghindari bahaya yang datang dari segala arah. Ketika serangannya menjadi semakin ganas, dia tidak punya tempat untuk menghindar. Ling Xing'an tidak punya pilihan selain menggunakan penghalang untuk bertahan dari serangan sengit. Tentu saja, kecepatannya melambat. Pada akhirnya dia menjadi seperti siput. Bukan saja dia tidak bisa mengejar Su Fang, tetapi jarak antara Su Fang dan Ling Xing'an semakin jauh. Bagaimana aku, Ling Xing'an, bisa lebih rendah dari budak dari alam semesta tingkat rendah? Ling Xing'an mengatupkan giginya dan mendesak kekuatan tubuh Dharma untuk meningkatkan kecepatannya. Setelah mengejar beberapa saat, akhirnya dia melihat sosok Su Fang. Melihat Su Fang lagi, Ling Xing'an tercengang. Dalam radius 10 zang di sekelilingnya, pilar api yang datang dari bawah segera menyebar dan berubah menjadi awan jamur. Awan api yang datang dari kedua sisi mengelilinginya dan terbakar. Ada juga bola api yang jatuh dari langit. Ketika mereka jatuh ke ketinggian 10 zang, mereka tiba-tiba mengubah lintasan jatuhnya dan jatuh ke dalam jurang di bawah jembatan satu papan. Su Fang berdiri di jembatan satu papan dengan tangan di belakang punggung. Langkahnya tenang dan sosoknya kuat, seperti sedang berjalan-jalan. Dia melihat hantu hidup di siang hari bolong. Ling Xing'an melihat punggung Su Fang dan langsung tercengang. Ekspresi itu bahkan lebih mengejutkan daripada manusia yang melihat hantu jahat di siang hari bolong. Bum bum bum. 3 bola api berturut-turut jatuh dari langit dan mengenai penghalang Ling Xing'an, menyebabkannya bergetar hebat. Tubuhnya pun ikut bergoyang dan hampir terjatuh dari jembatan satu papan. Tidak hanya Ling Xing'an, masyarakat Pangklan di punggung gunung juga kaget sekaligus kaget. Sulit dipercaya. Seorang kultivator Dao True Realm yang baru saja maju dan bahkan belum melampaui kesengsaraan surgawi memiliki kemampuan luar biasa untuk mengendalikan api. Dibandingkan dengan kultivator biasa pada level yang sama, bahkan kultivator Dao Lord pun akan kesulitan membandingkannya dengan dia. Ekspresi Pang Yan menjadi jelek. Ekspresi dingin Nona Pang hilang dan dia tertawa bahagia dari waktu ke waktu. Pang Yan diam-diam mengirim pesan ke Ling Xing'an di ruang arai. Tuan Ling, jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan budak dari alam semesta tingkat rendah, saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk memenangkan hati Pang Yu. Ling Xing'an cemas dan marah.
Dia mengejar Su Fang, tapi bagaimana dia bisa menyusul Su Fang? Su Fang tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat Ling Xingang. Dia berkata dengan nada mengejek, "Tuan Ling, apakah Anda ingin saya menunggu Anda sebentar?" Ling Xingang mengertakkan gigi dan berteriak, "Budak rendahan, kamu berani mempermalukanku. Tahukah kamu siapa saya? Jika Anda menyinggung perasaan saya, Anda tidak ingin hidup lagi." Su Fang mengejek dan mengejek lagi. "Kamu bilang aku semut, tapi kamu bahkan tidak bisa mengalahkan semut kecil sepertiku. Lalu kamu siapa? Selain terlahir tampan dan memiliki latar belakang yang baik, apalagi yang Anda miliki?" Ling Xingang sangat marah. Dia menarik pertahanannya dan avatarnya meledak dengan kekuatan penuh. Bintang-bintang di avatarnya tiba-tiba menjadi lebih terang, dan avatarnya menjadi lebih dalam. Dia bergegas menuju Su Fang tanpa mempedulikan hal lain. Su Fang panik dan berlari ke depan dengan langkah besar. Su Fang sepertinya tidak tahan lagi. Ling Xingang hendak mengejar, tetapi jarak di antara mereka dengan cepat dipisahkan. Setelah beberapa kali, Ling Xingang sudah berada di ujung tali. "Semut rendahan, pergilah ke neraka." Ling Xingang menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Su Fang, dan dia sangat marah. Titik cahaya pada tubuh Dharmanya dengan cepat bergeser, dan tubuh Dharmanya juga berubah bentuk. Dia berubah dari wujud manusia menjadi binatang bersayap, dan dia terbang menjauh dari jembatan papan tunggal menuju Su Fang. Puff! Su Fang tertangkap basah. Avatar Ling Xingang berubah menjadi binatang bersayap dan menerkamnya. Tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. "Brat, kamu berani bermain denganku. Aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan." Ling Xingang sangat bangga dan bahagia. "Siapa yang tahu gelombang?" Tiba-tiba Pang Yan berteriak, "Tuan Ling, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati terhadap apa?" Ling Xingang tercengang. Ledakan, ledakan, ledakan. Pilar api, awan api, dan bola api datang dari segala arah seperti badai. Mereka menelan Ling Xingang dalam sekejap. Untungnya, aura dewa muncul tepat waktu dari ruang formasi. Itu membungkus Ling Xingang dan menariknya keluar dari ruang formasi. Kill 11. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di punggung gunung. Dia dikelilingi oleh banyak ahli dari Pang Klan. Melihat ejekan di wajah Nona Pang dan tatapan aneh di mata para penggarap klan Pang lainnya, Ling Xingang sangat marah. Namun, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata, Su Fang yang dia serang dengan sekuat tenaga hanyalah ilusi. Su Fang yang asli mengendalikan api di sekitarnya dan menyerang Ling Xingang dengan ganas. Ling Xingang berada dalam masalah besar. Kemampuan menciptakan ilusi adalah kemampuan avatar Xuan yang baru saja dikembangkan Su Fang setelah bergabung dengan Flaming Dream Illusory Cloud. Ini adalah kemampuan luar biasa dari avatar Xuan Yang dan teknik Xuan Yang ekstrim. Tidak hanya dapat memurnikan energi yang dan objek spiritual, tetapi juga dapat menggunakan kemampuan bawaan dari Flaming Dream Illusory Cloud dengan melahap objek spiritual. Teknik misterius pemurnian yang memang merupakan kekuatan super unik dari Daosu. Yang disebut teknik misterius pemurnian yang adalah untuk memurnikan energi yang. Teknik misterius transformasi misterius adalah mengubah energi yang menjadi Xuan Yang dan terus mengembangkannya. Energi Xuan Yang untuk menggunakan semua jenis kemampuan. Su Fang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan super dari teknik Xuan Yang ekstrim. Ia merasa kekuatan super ini luar biasa. Aku mempunyai kekuatan super yang luar biasa. Selain kitab suci tanpa batas Jiuk Xuan, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, dan pengungkapan rahasia surgawi, aku juga telah mengembangkan istana Jiuk Xuan Dao. Bahkan di alam Dewa Jiuk Xuan di mana para ahli sama-sama biasa. Seperti awan, aku bisa bangkit dari bawah seperti yang kulakukan di alam semesta Pangcang. Meskipun klan Pang hanyalah pijakan sementaraku, jika aku tidak menunjukkan bakatku, aku akan dipandang rendah oleh para penggarap klan Pang. Kali ini, sebaiknya aku pamer. Hati Su Fang dipenuhi keyakinan. Dia berjalan melintasi jembatan satu papan seperti meteor, seperti seberkas cahaya menyala melintasi jembatan. Sekitar 1 jam kemudian, sebuah altar muncul di sisi kanan jembatan satu papan. Ada formasi susunan di altar. Jelas bagi para pembudidaya yang lulus ujian untuk pergi. Aku lulus ujian. Ujian Pangklan sepertinya tidak terlalu sulit, pikir Su Fang. Tiba-tiba gelombang. Sial, sial, sial. Lonceng yang keras berbunyi dari puncak gunung raksasa. Bersamaan dengan bunyi bel, terdengar suara sitar yang menyenangkan. Lonceng penyambutan ilahi klan Pang, yang digunakan untuk menyambut tamu-tamu penting, tiba-tiba berbunyi. Bel berbunyi total 9 kali. Suara mendesing gelombang. 2625. VIP. Beberapa saat yang lalu, mereka ingin Su Fang berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali di depan gerbang gunung dan masuk melalui pintu samping untuk budak dan pelayan. Sekarang, dia tiba-tiba menjadi VIP. Sulit dipercaya. Nona Pang, Pang Yan, dan para penggarap klan Pang lainnya memandang Su Fang di ruang susunan dengan tidak percaya. Bahkan mata Pang Zong yang berjanggut pun dipenuhi dengan keheranan.
Meskipun Pang Zong merasa Su Fang luar biasa, dia tidak menyangka bahwa Su Fang tidak hanya lulus ujian, tetapi dia juga dapat membunyikan lonceng penyambutan ilahi untuknya. Adapun Ling Xing'ang, dia mengertakkan gigi. Suara bel yang bergema itu seperti tamparan keras yang menamparkan wajahnya dengan keras. Wajahnya yang luar biasa tampan berganti-ganti antara hijau dan putih. Tuan Muda Yan dan Nona Pang keduanya ada di sini. Bolehkah saya tahu dari mana VIP itu berasal? Cahaya ilahi yang memancar dari puncak gunung berhenti di punggung gunung, dan seorang lelaki tua berambut putih muncul. Dia langsung bertanya, ada apa? Hanya VIP dari klan Pang yang dapat membunyikan lonceng penyambutan ilahi. Mereka memenuhi syarat untuk disambut oleh para ahli dari klan Pang. Tetua berambut putih dari klan Pang ini bahkan lebih kuat dari Pang Zong. Fakta bahwa dia secara pribadi datang untuk menyambut mereka menunjukkan bahwa dia menghargai mereka. Pang Yan mendengus dingin dan berkata, VIP apa? Dia hanya seorang budak yang memiliki kemampuan luar biasa. Sepertinya dia curang hingga membuat lonceng penyambutan ilahi berbunyi. Pakar dari klan Pang mengerutkan kening dan menatap Su Fang. Ketika dia menyadari bahwa Su Fang hanya berada di alam dao sejati, dia tercengang. Kemudian, dia bertanya kepada Pang Zong, apakah benar seperti yang dikatakan Tuan Muda Yan? Ini. Pang Zong hendak menjawab. Di dalam ruang susunan, Su Fang, yang hendak memasuki altar dan meninggalkan ruang susunan, tiba-tiba menyerah dan bergegas menuju ujung jembatan papan tunggal. Ternyata Su Fang telah menemukan bahwa ruang susunan api memiliki efek yang tidak terduga dalam mengembangkan teknik misterius transformasi yang. Su Fang tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Jalan yang harus ditempuh masih panjang sebelum dia mencapai jembatan satu papan. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk berkultivasi. Di punggung gunung, cahaya ilahi setiap orang berubah seketika. Ling Xing'ang juga kaget dan terpana. Segera setelah itu, dia mengertakkan gigi dan berkata, orang gila, kamu sebenarnya tidak puas dengan 9 lonceng-lonceng ilahi penyambutan. Kamu bahkan ingin memicu 18 lonceng-lonceng ilahi. Kamu benar-benar sombong sampai ekstrim. Lonceng ilahi penyambutan klan Pang mempunyai total 81 lonceng, 9 lonceng setiap kali berbunyi. Dalam batas waktu, semakin jauh jarak yang ditempuh, bel akan semakin berbunyi. Untuk 3 kali pertama, ahli Pang klan yang bertugas menerima tamu, yang berada di level lelaki tua berambut putih, hanya perlu melangkah maju. Jika gemanya melebihi 27 kali, maka itu akan membuat khawatir Grand Elder yang sedang bertugas di klan. Itu adalah ahli tak tertandingi di puncak alam Dao Lord. 54 lonceng, dan sang patriark harus menyambutnya secara pribadi. Jika ada 81 lonceng, seluruh klan harus keluar untuk menyambutnya. Bahkan ketua klan Pang, yang telah lama mengasingkan diri, harus keluar untuk menyambutnya. Su Fang hanyalah seorang kultivator Dao sejati. Lulus ujian dan membunyikan lonceng ilahi penyambutan sebanyak 9 kali sudah cukup mengejutkan. Namun, dia masih ingin melanjutkan. Jika ini bukan kesombongan, lalu apa? Pang Yan mencibir. Apakah bocah ini berpikir bahwa tetua agung secara pribadi akan menyambutnya di klan Pang? Raungan tawa langsung terdengar di punggung gunung. 1 jam lagi berlalu. Dentang. 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 Lonceng ilahi penyambutan berbunyi lagi. Ahli manakah yang datang ke klan Pang untuk membunyikan lonceng ilahi penyambutan 2 kali berturut-turut? Pasti ahlinya. Ayo pergi dan lihat. Beberapa penggarap klan Pang di dojo mereka terkejut dan datang ke punggung gunung. Ketika mereka melihat Su Fang di ruang formasi, banyak penggarap klan Pang berseru tak percaya. Pang Yan, Nona Pang Pang, dan yang lainnya kaget. Ekspresi mereka sangat berbeda. Nona Pang Pang tentu saja sangat gembira. Pang Yan menatap Su Fang. Matanya yang dalam bersinar karena kekejaman dan keserakahan. Kemampuan ilahi bocah itu sungguh luar biasa. Ia memungkinkan seekor semut rendahan dari alam semesta tingkat rendah memiliki kekuatan yang luar biasa. Hak apa yang dimiliki semut seperti dia untuk memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa? Kemudian, dia mengirimkan pemikirannya kepada Nona Pang Pang Yu. Pang Yu, bagaimana kalau aku membuat kesepakatan denganmu? Nona Pang Pang segera menjadi waspada. Kesepakatan seperti apa yang ingin dibuat oleh Tuan Muda? Pindahkan budakmu kepadaku, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk memfasilitasi masuknyamu ke dalam Sekte Bulu Hitam. Bagaimana menurutmu? Masuk ke Sekte Bulu Hitam. Jantung Nona Pang Pang berdebar-debar. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menjawab, Su Fang bukan budakku. Aku tidak bisa mengambil keputusan untuk menyerahkannya padamu. Pang Yan tersenyum mendominasi. Saat dia memasuki klan Pang, bagaimana kita bisa menoleransinya? Nona Pang Pang melirik Pang Zong. Dia teringat spekulasi Pang Zong tentang identitas Su Fang dan ragu-ragu. Di bawah pengawasan orang banyak, Su Fang berjalan semakin cepat di jembatan satu papan.
Dengan terus-menerus menggunakan teknik misterius pemurnian yang untuk mengendalikan dan memurnikan api di sekitarnya, Su Fang tidak hanya menjadi lebih terampil, tetapi tubuh Dharma yang misteriusnya juga terus meningkat. Tanpa disadari, altar lain muncul di hadapannya. Dentang, dentang. 9 lonceng lainnya berbunyi dari puncak gunung. Bunyi bel sepertinya berdampak pada jiwa banyak penggarap klan Pang, dan bahkan mengejutkan Pang Zong dan lelaki tua berambut putih itu. Pang klanku beruntung menyambut kedatangan seorang ahli yang kuat. Mohon maafkan kami karena tidak keluar menemui Anda. Tawa hangat terdengar dari puncak gunung. Kemudian, sesosok tubuh menyapu langit dan muncul di punggung bukit dalam sekejap. Desir, desir. Mata semua kultivator Pang klan terfokus pada orang itu. Itu adalah seorang lelaki tua yang bermartabat. Auranya sangat halus, dan dia mengenakan jubah merah. Pola api pada jubahnya tampak menyala, membuat lelaki tua ini terlihat sangat luar biasa. Orang tua ini adalah ahli tak tertandingi di puncak alam Dao. Dia adalah tetua agung klan Pang yang sedang bertugas hari ini. Tanpa diduga, Su Fang benar-benar membuat khawatir tetua pertama. Hanya murid Dao leluhur Dongsuan yang berhak menyambut secara pribadi seorang penggarap alam Dao Truth sebagai tetua klan Pang. Namun, kultivator Dao True Realm ini berasal dari dunia tingkat rendah. Semua orang memandang tetua pertama dengan ekspresi aneh. Orang tua bermartabat itu mengerutkan kening ketika dia merasakan bahwa para penggarap klan Pang memandangnya dengan aneh. Apa yang telah terjadi? Lelaki tua berambut putih itu berkata, tetua pertama, lihat. Orang tua yang bermartabat itu menoleh dan langsung terkejut dan terpana. Nona Pang mengirimkan pemikiran kepada Pang Yan. Tuan Muda Yan, bahkan tetua pertama merasa khawatir dengan Su Fang. Apakah Anda masih ingin menjadikannya sebagai budak Anda? Pang Yan mendengus dingin. Dia menatap Su Fang dengan tatapan membara. Sepertinya dia masih belum mau menyerah. Di dalam ruang formasi, Su Fang melangkah ke altar dan dipindahkan oleh formasi. Dia muncul di punggung bukit. Su Fang kaget saat melihat begitu banyak orang di punggung bukit. Terlebih lagi, ada seorang ahli yang auranya bahkan lebih halus daripada milik Pang Zong. Dia memandang Pang Zong. Tuan Pang Zong, ini. Tetua pertama telah mengetahui latar belakang Su Fang dari Pang Zong dan menebak identitas Su Fang. Dia menyapu Su Fang dengan cahaya ilahi dan berkata, Pang Zong, bawa si jenius ini ke istana tamu. Setelah itu, tetua pertama dan lelaki tua berambut putih itu pergi dengan rasa malu. Di bawah tatapan kaget, Su Fang dibawa oleh Pang Zong ke dojo di kedalaman gunung raksasa. Semut Dao True Realm telah menyebabkan keributan besar saat dia datang ke Pang Klan. Menarik, tidakkah kamu tahu bahwa semakin sombong kamu, semakin cepat kamu mati? Pang Yan menatap punggung Su Fang dengan tatapan tajam. Ling Xingang cemburu dan penuh kebencian. Semut terkutuk, beraninya kau menginjak kepalaku dan membantu reputasinya. Jika aku tidak menyingkirkanmu, aku akan berada di mistik Luo Api dan mistik Qian Sang di masa depan. Bagaimana saya bisa bertemu orang jika saya menggunakan Fire Luo Mystic? Su Fang dibawa ke kedalaman gunung raksasa oleh Pang Zong. Ia bisa merasakan keagungan gunung raksasa, serta kekuatan alam dan esensi dunia. Inti dari dunia mistik di luar alam rahasia terus-menerus dituangkan ke dalam alam rahasia klan Pang. Kill 11. Su Fang terkejut. Alam rahasia klan Pang telah dibangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Gunung raksasa yang dilihatnya tidaklah sederhana. Ia terus-menerus menyerap esensi dunia, yang kemudian dituangkan ke berbagai sudut dojo untuk diolah oleh para penggarap klan Pang. Tidak heran jika klan Pang begitu kuat dan berada di peringkat 10 besar klan budidaya dewa di dunia mistik Luo Api. Di bawah kendali Pang Zong, mereka memanjat tebing dan tiba di sebuah lembah datar. Mereka mendarat di sebuah kotak. Di lembah, pepohonan hijau memberi keteduhan, dan pemandangannya sangat indah. Istana megah dibangun di sepanjang gunung. Itu adalah istana yang khusus digunakan untuk menjamu tamu. Pang Zong menempatkan Su Fang di salah satu istana dan memanggil beberapa pelayan cantik untuk melayaninya. Beberapa hari kemudian, tidak ada lagi tokoh penting dari klan Pang yang datang. Su Fang merasa ada yang tidak beres. Suara leluhur Dragon berasal dari avatar Dao Surgawi. Nak, kamu begitu mencolok saat memasuki klan Pang. Aku khawatir mereka serakah akan kemampuan ilahimu. Su Fang kaget. Apakah klan Pang berani mencuri teknik Dao hitam yang ekstrim milikku? Bagaimana menurutmu? Klan budidaya dewa mana di dunia mistik yang bukan binatang buas yang memakan manusia tanpa memuntahkan tulangnya? Jika tidak, bagaimana klan Pang bisa berdiri tegak di dunia mistik? Jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu akan diintimidasi dan dipermalukan. Jika kamu menunjukkan kekuatanmu, kamu akan diidam-idamkan dan dirampok. Sepertinya alam ilahi Jiuxuan sama dengan alam semesta Pangchang. Semuanya mengikuti himpunan yang sama hukum alam. Sekarang, saya hanya bisa menunggu dan melihat. Jika klan Pang benar-benar ingin mengambil tindakan terhadapku, aku harus menyia-nyiakan kesempatan dan mengandalkan tuanku. 10 hari lagi berlalu.
Kedatangan lelaki tua alis putih dan Pang Zong di luar dugaan Su Fang. Kedua Dao Master itu sangat sopan kepada Su Fang, seolah-olah Su Fang adalah murid dari suatu negara adidaya. Pria tua beralis putih itu dengan bijaksana menyarankan agar Su Fang bergabung dengan klan Pang. Dia juga menawarkan kondisi murah hati yang 10 kali lebih baik dari apa yang ditawarkan Pang Zong. Su Fang menolak dengan sopan. Dia juga mengisyaratkan bahwa dia akan pergi ke paviliun surgawi mendalam timur untuk mencari keluarganya setelah masalah dengan klan Pang diselesaikan. Paviliun surgawi mendalam timur adalah alam rahasia tempat para murid Dongsuan Daozu berkultivasi. Pada saat yang sama, itu adalah tanah suci dari seluruh alam ilahi mendalam timur. 2626. Kerabat yang dibicarakan Su Fang di paviliun surga mendalam timur adalah jiwa kakeknya yang ditangkap Dongsuan Rong. Tetua berambut putih dan Pang Zong dari klan Pang tentu saja tidak mengetahui hal ini dan berpikir bahwa kerabat Su Fang adalah tokoh penting di paviliun surga mendalam timur. Paviliun surga mendalam timur adalah eksistensi yang transenden. Itu adalah tanah suci dari seluruh domain ilahi mendalam timur, tempat semua jenius dan ahli tak tertandingi yang telah mencapai puncak Dongsuan berkumpul. Tidak peduli seberapa kuat pengaruh klan Pang, pengaruhnya hanya terbatas pada dunia mistik jaring api. Tidak ada apapun di depan paviliun surga mendalam timur. Bahkan jika kerabat Su Fang bukanlah tokoh penting di paviliun surga mendalam timur, klan Pang tetap waspada selama mereka terkait dengan paviliun surga mendalam timur. Penatua berambut putih kemudian melamar Su Fang secara tidak langsung, menukar harta dengan seni transformasi yang milik Su Fang. Su Fang terkekeh, kemampuanku berasal dari ahli yang tiada taranya. Bahkan jika aku berani menukarnya dengan klan Pang, aku khawatir itu akan membawa bencana besar bagi klan Pang. Kata-kata ini adalah kebenaran. Seni Dao hitam yang ekstrim berasal dari Daozu Sisuan, bagaimana bisa diturunkan dengan begitu mudah? Jika klan Pang benar-benar memperoleh kemampuan tiada taraf ini, tidak hanya tidak membawa manfaat apapun bagi klan Pang, tetapi juga akan membawa kehancuran klan. Tetua berambut putih dan Pang Zong sangat terkejut. Mereka bahkan lebih yakin bahwa asal-muasal Su Fang tidaklah sederhana. Pada saat yang sama, mereka sepenuhnya meninggalkan gagasan untuk merebut seni transformasi yang milik Su Fang. Tuan Muda Su Fang, tinggedewalah bersama klan Pang untuk saat ini. Jika Anda memiliki kebutuhan, cari saja Pang Zong. Saat pertempuran dengan klan Suan dimulai, kami masih harus merepotkan Anda. Sumber daya ini merupakan bentuk apresiasi kecil dari klan Pang. Tuan Muda Su Fang, terimalah ini. Penatua berambut putih mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Su Fang sebelum mengucapkan selamat tinggal pada Pang Zong. Suara leluhur Dragon berasal dari tubuh avatar jalan surgawi. Su Fang, kamu benar-benar licik. Kamu benar-benar menggunakan paviliun surga mendalam timur untuk mengintimidasi orang lain. Jika klan Pang tahu bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan paviliun surga mendalam timur dan memiliki dendam dengan murid-murid Dongsuan Daozu, mereka mungkin akan mengulitimu hidup-hidup. Su Fang berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa menggunakan paviliun surga mendalam timur untuk menakut-nakuti klan Pang. Namun, hal ini bukanlah solusi jangka panjang. Cepat atau lambat, klan Pang akan menemukan beberapa petunjuk. Setelah duel dengan klan Suan selesai, kita akan memperoleh beberapa manfaat dari klan Pang dan segera meninggalkan dunia mendalam jaring api. Setelah memeriksa cincin penyimpanan yang diberikan lelaki tua berambut putih itu, dia menemukan ada ratusan pil tingkat menengah dan banyak sumber daya lainnya. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pil dan yang diberikan Sisuan Daozu kepadanya, jumlahnya masih besar. Selanjutnya, Su Fang berencana untuk menetap sebentar sebelum menuju ke dunia mendalam jaring api untuk mencari tempat untuk mengatasi kesengsaraannya. Setelah tetua berambut putih dan Pang Zong meninggalkan istana Su Fang, mereka segera pergi ke puncak gunung raksasa. Mereka memasuki bagian dalam istana. Sebuah suara tua datang dari dalam formasi yang luas, sudahkah Anda mengetahui tentang latar belakang kultivator? Melapor kepada nenek moyang tua, latar belakang kultivator bernama Su Fang memang tidak sederhana. Pria tua berambut putih itu dengan penuh hormat menceritakan apa yang telah terjadi. Ada keheningan sesaat di kedalaman formasi sebelum suara lama itu berbicara lagi. Karena dia berhubungan dengan paviliun surga mendalam timur, mengapa orang ini muncul di batas alam semesta dan ditangkap sebagai budak oleh sekelompok tentara bayaran? Namun, kemampuan ilahi yang dikuasai orang ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh seorang kultivator biasa dari alam semesta tingkat rendah. Selain itu, sang kultivator pernah menampilkan kemampuan takdir tertinggi dari platform takdir, seni menyusup kehidupan Tianji. Dongsuan juga memiliki orang-orang jenius yang mengolahnya. Latar belakang orang ini memang aneh. Kemampuan ilahi yang telah dikuasai oleh kultivator sangat penting bagi suku kita. Bahkan melampaui kemampuan ilahi suku kita. Akan sangat disayangkan jika kita melewatkan kesempatan ini. Mari kita stabilkan orang ini terlebih dahulu. Saat kita bertarung dengan Suan Clan, biarkan mereka menguji latar belakang orang ini.
Suku kita hanya perlu menunggu kesempatan yang tepat untuk bertindak. Sebelum kita mengetahui latar belakang sebenarnya dari orang ini, kita harus mencoba yang terbaik untuk mengikatnya. Biarkan Yuer lebih banyak berinteraksi dengan kultivator ini. Jika kita dapat memastikan bahwa orang ini terkait dengan pavilion surga mendalam timur, itu adalah bukan tidak mungkin bagi Yuer untuk menjadi pendamping daunnya. Tetua berambut putih dan Pang Zong membungkuk ke arah dalam istana sebelum mereka pergi. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Su Fang keluar dari istana dan bersiap untuk pergi ke tempat perdagangan klan Pang untuk membeli beberapa sumber dewa tingkat tinggi untuk mengolah tubuh dharmanya. Setelah itu, dia akan meninggalkan Pang Klan untuk sementara waktu untuk mencari tempat untuk mengatasi kesengsaraannya. Saat dia berjalan keluar dari istana, Nona Pang terbang mendekat. Yang mengejutkan Su Fang adalah Nona Pang telah berubah dari sikap arogannya yang biasa. Wajahnya yang sedikit bedak seperti angin musim semi. Tuan muda Su Fang, mau kemana? Nona Pang bertanya sambil tersenyum. Dia secara alami mendekati Su Fang. Hembusan angin harum bertiup. Jantung Su Fang berdebar kencang. Dia secara tidak sadar menjauhkan diri dari Nona Pang. Su Fang kebetulan sedang mencari anggota klan Pang untuk menunjukkan jalannya. Dia tidak menyembunyikan niatnya dan memberitahu Nona Pang bahwa dia ingin membeli sumber dewa. Untungnya, Tuan muda Su Fang telah bertemu denganku. Istana pertukaran harta karun klan Pang memang memiliki harta karun tingkat tinggi yang mengandung sumber dewa. Hanya eselon atas dari klan yang memenuhi syarat untuk membelinya. Anggota eselon bawah lainnya, terutama mereka yang tidak memiliki nama keluarga yang sama, tidak dapat membelinya. Karena Tuan muda Su Fang akan berkontribusi pada suku kami, tentu saja saya harus membantu Tuan muda Su Fang. Izinkan saya menemani Tuan muda Su Fang ke istana pertukaran harta karun. Nona Pang sangat antusias. Su Fang merasa sulit beradaptasi. Seolah-olah mereka adalah dua orang yang berbeda. Dragon leluhur berbicara dari badan Dao Dharma Surgawi di istana Jiuxuan Dao. Tuan muda Su Fang, klan Pang takut padamu. Karena mereka gagal merampokmu, mereka berencana untuk merayumu. Mengapa kamu tidak mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri? Anda juga dapat mengatasi masalah fisiologis Anda. Hehe. Loah tua, diam. Su Fang segera menyegel tubuh Dao Dharma Surgawi. Dia tidak bisa lagi mendengar suara tercela leluhur Dragon. Nona Pang menemani Su Fang dan meninggalkan tebing tempat istana berada. Mereka terbang menuju lereng gunung dari puncak raksasa. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu banyak kultivator dari klan Pang. Ketika mereka melihat Nona Pang, mereka semua membungkuk dan memberi salam padanya. Ketika mereka melihat Nona Pang begitu akrab dengan seorang kultivator Dao True Realm yang tampak biasa, mereka semua terkejut. Saat mereka terbang di atas langit di atas istana Dao, Su Fang menyaksikan kekuatan klan Pang. Diam-diam dia terkejut. Ketika mereka sampai di lereng gunung, mereka mendarat di sebuah alun-alun besar. Di alun-alun, banyak petani yang mendirikan kios untuk menjual barang. Ada pil, jimat, del. Ada juga suan bao, benda spiritual, dan batu berharga. Itu adalah barisan yang mempesona. Namun, barang-barang yang dijual di kios-kios tersebut semuanya adalah barang-barang bermutu rendah. Nona Pang bahkan tidak melihat ke arah mereka. Su Fang, sebaliknya, wawasannya diperluas. Dia berlama-lama di depan kios. Meskipun Nona Pang sangat tidak sabar, dia ingat perintah dari klan. Dia hanya bisa bersabar dan mengikuti Su Fang seperti seorang pelayan. Nona Pang mempunyai status yang tinggi. Dia biasanya menyendiri dan tidak menaruh perhatian pada pria manapun. Pada saat ini, dia bersikap sangat rendah hati di depan seorang kultivator Dao True Realm. Hal ini membuat para penggarap klan Pang yang sedang berdagang dan menatap ke arah alun-alun. Siapa laki-laki itu? Dia benar-benar menyuruh Nona Pang kita menemaninya secara pribadi. Orang itu adalah kultivator yang membunyikan lonceng penyambutan ilahi sebanyak 27 kali beberapa hari yang lalu. Tetua Agung datang untuk menyambutnya secara pribadi. Kudengar klan bermaksud membiarkan Nona Pang menikah dengan pria ini. Tampaknya rumor itu benar. Nona Pang adalah putri dari klan Pang kita. Bocah itu hanyalah seorang kultivator alam sejati Dao. Saya juga mendengar bahwa dia berasal dari alam semesta tingkat rendah. Bagaimana semut seperti itu bisa layak untuk Nona Pang? Melihat Nona Pang, saya kira itu akan segera terjadi. Sekuntum bunga segar akan tersangkut di kotoran sapi. Su Fang mendengar gosip orang banyak dengan jelas. Mereka tidak berusaha menghindari apapun. Bunga segar. Kotoran sapi. Su Fang tertawa di dalam hatinya. Sekalipun dia benar-benar kotoran sapi, Nona Pang jelas bukan bunga segar. Dia adalah iblis bunga pemakan manusia. Seorang pria berotot dengan tinggi lebih dari 3 meter berjalan menuju Su Fang dan berdiri di depan Su Fang. Tekanan yang mengerikan seperti gunung menekan Su Fang. Nak, aku, Sang Yan, menantangmu. Su Fang terkejut. Mengapa? Sang Yan meraung seperti binatang buas. Nona Pang adalah eksistensi yang mulia. Siapakah Anda yang ingin menjadi pendamping Nona Pang? Saya, Sang Yan, akan menjadi orang pertama yang tidak setuju.
Su Fang tertawa. Sekarang dia mengerti. Ternyata penggarap klan Pang ini adalah pengagum Nona Pang. Tapi kapan dia ingin menikah dengan Nona Pang? Su Fang memiringkan kepalanya dan menatap Sang Yan. Kamu pikir kamu ini siapa? Jadi bagaimana jika kamu tidak setuju? Sang Yan berteriak, aku menantangmu. Jika kamu laki-laki, lawan aku. Apa menurutmu aku ini idiot yang mau menerima tantangan dari orang idiot sembarangan? Su Fang mencibir dengan nada menghina. Teng! Tubuh Sang Yan tiba-tiba terbakar. Seluruh tubuhnya seperti batu yang terbakar, dan dia akan menerkam Su Fang. Meskipun kultivasi orang ini hanya di Dao True Realm, dia memiliki tubuh fisik yang luar biasa. Dia juga memiliki sifat ganda yaitu api dan tanah. Dia jelas merupakan seorang ahli di antara para pembudidaya tingkat rendah dari klan Pang. Sang Yan, apakah kamu tidak takut dengan hukum ketat klan karena menyinggung tamu dengan kasar? Nona Pang berteriak dengan dingin. Sang Yan tidak punya pilihan selain berhenti. Dia berteriak pada Su Fang, nak, jangan bersembunyi di balik wanita seperti pengecut, andalkan wanita untuk melindungimu. Su Fang mengangkat alisnya. Cahaya ilahi berputar di sekitar tubuh Sang Yan. Jika kamu mengambil harta karun yang sepadan dengan waktuku, aku mungkin akan menerima tantanganmu. Sang Yan melambaikan tangannya dan mengeluarkan batu hitam seukuran kepalan tangan. Ia mencibir, batu esensi kun ini adalah batu berharga yang aku peroleh setelah berhasil melarikan diri. Selama kau menerima tantanganku, batu esensi kun ini adalah milikmu. Batu esensi kun. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Saat Su Fang ragu-ragu, roh batu tiba-tiba mengirimkan pesan dari Istana Sembilan Dao yang misterius. Tuan, batu esensi kun ini mengandung esensi atribut tanah murni. Ini adalah harta tertinggi yang saya perlukan untuk meningkatkan kekuatan saya. Jika saya menyatu dengan batu esensi kun ini, bahkan jika saya tidak dapat mencapai kondisi metamorfosis, saya menang tidak jauh dari itu. Dia tidak menyangka kun Essence Stone begitu berguna bagi roh batu. Karena ini masalahnya, Su Fang tentu saja tidak akan melewatkannya. Saya menerima tantangan Anda. Su Fang mengangguk pada Sang Yan. Nona Pang mengangkat alisnya tetapi tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Nak, aku akan meledakkan kepalamu. 2627. Su Fang, hati-hati. Sang Yan telah mengembangkan tubuh batu api. Tubuhnya sangat kuat. Jangan melawannya secara langsung. Nona Pang memperingatkan dengan keras. Anggota Pang klan di sekitarnya semuanya terkejut. Mengapa Nona Pang membantu orang luar? Ledakan. Su Fang melangkah menuju Sang Yan. Tubuh pertempuran Suanyang miliknya bergabung dengan tubuh fisiknya saat dia menggunakan gigantisme tubuh Vajra. Tubuhnya tumbuh dengan gila-gilaan, dan kemudian dia meninju ke arah Sang Yan dengan aura destruktif yang mengerikan. Anak ini pasti sudah mati. Beraninya dia melawan Sang Yan secara langsung. Dia ingin pamer di depan Nona Pang. Sang Yan juga tidak akan bersenang-senang. Jika dia menyakiti anak itu, Nona Pang tidak akan melepaskannya. Para penggarap klan Pang sudah membayangkan tubuh Su Fang dihancurkan oleh pukulan Sang Yan. Mereka tidak tahu. Tinju mereka bertabrakan, dan hembusan angin bertiup. Tinju Sang Yan yang seperti batu hancur di bawah kekuatan tinju pembunuh Dewa Su Fangda. Pukulan Su Fang tidak berkurang. Benda itu mendarat di dada Sang Yan dan membuatnya terbang. Kill 11. Tubuh Sang Yan yang seperti batu memiliki lekukan yang dalam di dadanya. Retakan muncul di tubuhnya, dan dia hampir hancur. Dia jatuh ke tanah dan pingsan. Su Fang melambaikan tangannya dan menyedot batu esensi kun yang mengambang ke dalam istana Jiuxuan Dao. Dia sangat gembira. Dia secara tidak sengaja mendapatkan kun Essence Stone yang dapat meningkatkan kekuatan roh batu secara signifikan. Bagaimana mungkin dia tidak terlalu gembira? Pukulan Su Fang hampir menghancurkan Sang Yan, dan itu mengejutkan semua orang. Alun-alun besar itu sunyi senyap. Nona Pang juga kaget. Dia telah melihat kekuatan tubuh Su Fang, tetapi dia tidak menyangka akan sekuat ini. Sungguh sulit dipercaya. Cahaya ilahi Su Fang menyapu para penggarap klan Pang. Dia berteriak dengan dominan, siapa lagi yang ingin menantangku? Selama kamu seperti orang bodoh itu, ambillah harta yang bisa menggodaku di alam Dao sejati, dan aku akan menerima semuanya. Orang dungu. Sang Yan telah mengambil inisiatif untuk mempersembahkan harta karun, tetapi pada akhirnya, harta itu hampir hancur. Dia memang sangat bodoh. Menjadi bodoh itu baik. Kata-kata Su Fang dipenuhi dengan arogansi yang tiada taraf. Hal itu langsung membuat marah orang banyak, dan mereka dengan marah meneriaki Su Fang. Nona Pang juga mengerutkan kening. Dia mendengus dingin di dalam hatinya, seorang budak rendahan berani menjadi begitu sombong di Pang klanku. Jika bukan karena keputusan leluhur, bagaimana kamu bisa begitu sombong? Dari avatar jalan surgawi istana ilahi Jiuxuan milik Su Fang, Anda berkata, Su Fang, Anda bukan orang yang sombong. Mengapa sikap Anda begitu berbeda hari ini? Su Fang menjawab, bagaimanapun, aku tidak akan tinggal lama di klan Pang. Bukankah sayang jika aku tidak memanfaatkan fakta bahwa klan Pang mewaspadaiku dan mengambil keuntungan dari situasi?
Selain itu, semakin arogan aku bertindak, klan Pang akan semakin percaya diri. Mereka tidak akan berani menyerang saya, yang akan membuat saya lebih aman. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Mengapa tidak? Anda terkekeh. Aku dengar kamu dulu dipanggil, Su Huang, di alam semesta pancang. Aku tidak menyangka kamu masih begitu keras kepala di alam ilahi Jiuxuan. Siapa yang memintaku menjadi miskin sekarang? Alun-alun itu hening sejenak. Kemudian, suara yang provokatif dan arogan terdengar. Klan Pang sedang ditindas oleh budak rendahan dari alam semesta tingkat rendah. Di manakah martabat klan Pang? Ling Xing'an perlahan terbang dan melayang di udara di atas alun-alun. Dia menatap Su Fang dan para penggarap klan Pang dengan pandangan meremehkan. Dia telah kehilangan banyak muka beberapa hari yang lalu dan hampir kehilangan nyawanya. Namun, dia tidak pergi dan tetap tinggal di klan Pang. Aduh! Ling Xing'an melambaikan tangannya dan Suan Guang muncul. Suan Guang melayang di dalam Suan Guang. Ada permata, benda spiritual, dan berbagai ramuan. Mereka memancarkan energi spiritual dan esensi dunia dalam jumlah yang mencengangkan. Semua penggarap Pang klan di alun-alun tergerak. Mereka melihat harta karun di depan Ling Xing'an dengan mata berbinar. Mata Su Fang juga bersinar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Seperti yang diharapkan dari tuan muda dari alam ilahi. Dia mengambil begitu banyak harta sekaligus. Sungguh orang yang kaya. Ling Xing'an berkata dengan nada mendominasi, siapapun yang menantang Su Fang akan mendapatkan harta karun itu. Jika ada yang menang, mereka dapat memilih salah satu dari harta karun ini. Wow! Alun-alun sedang gempar. Para penggarap Pang klan memandang Su Fang seolah-olah dia adalah harta karun yang tiada taranya. Mereka semua berjuang untuk menantang Su Fang. Saya tidak menyangka Ling Xing'an datang ke sini hanya untuk memberi saya harta. Sungguh pria yang baik. Su Fang sangat gembira. Meskipun dia baru saja naik ke alam Dao sejati dan bahkan belum melewati kesengsaraan surgawi, dia memiliki 3 avatar dan tubuh yang kuat. Dia juga memiliki pedang pembunuh jahat yang sejati, Suan Guang yang tiada taranya. Dia bahkan bisa membunuh Dao Lord. Siapa di alam Dao sejati yang bisa menjadi lawannya? Apalagi yang bisa dilakukan Ling Xing'an selain memberinya harta? Namun, Ling Xing'an tidak berpikir demikian. Dia menatap Su Fang dengan pandangan meremehkan dan dengan dingin berkata, semut rendahan, tuan muda ini punya banyak harta. Hari ini, aku akan menggunakan hartaku untuk menghancurkanmu sampai mati. Saya tahu kamu miskin. Jika Anda menginginkan harta karun, Anda dapat menukarnya dengan hidup Anda. Suara mendesing. Ling Xing'an mengeluarkan pedang terbang dari Suan Guang dan membiarkannya melayang di atas kepala Su Fang. Dia berkata dengan keras, Su Fang, jika kamu menerima tantanganku, pedang terbang kelas menengah ini akan menjadi milikmu. Apakah Anda berani menerimanya? Pedang terbang kelas menengah. Su Fang mencibir. Pedang terbang kelas menengah tidak ada artinya di mataku. Sepasang sepatu bot Suan Guang dalam harta karunmu itu lumayan. Jika kamu mengambil yang ini, aku harus memikirkannya. Sepatu melangkah api, maumu. Ling Xing'an menggulung sepatu bot Suan Guang ke atas kepala Su Fang. Dia tidak mengambil kembali pedang terbang itu. Sebaliknya, dia berkata kepada para penggarap klan Pang, pedang terbang kelas menengah ini akan menjadi milik siapapun yang berhasil dalam tantangan ini. Jika Su Fang terluka parah, saya akan meminum 100 pil kelas menengah. Jika kamu bisa membunuhnya, aku akan mengeluarkan mana yang mendalam. Begitu dia mengatakan itu, alun-alun dipenuhi dengan seruan seperti air pasang. Bukan pedang terbang kelas menengah yang menyebabkan para penggarap berseru. Itu adalah mana mendalam yang disebutkan Ling Xing'an. Su Fang kurang lebih tahu tentang mana. Mana juga dibagi menjadi 4 tingkatan, langit, bumi, mendalam, dan kuning. Benda spiritual seperti Flaming Dream Illusory Cloud mengandung mana kuning tingkat tertinggi. Adapun fragmen dunia yang seperti kuali milik Su Fang, itu adalah mana yang mendalam. Sumber surgawi tingkat bumi adalah harta tertinggi bagi para kultivator untuk mengolah tubuh Dharma dan istana Dao mereka. Mereka sama sekali tidak dapat ditemukan di dunia mistik. Hanya dalam kekacauan yang luas dan setelah curah hujan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun barulah sumber surgawi dengan kualitas seperti itu dapat dilahirkan. Bahkan ketua klan Pang pun berkesempatan mendapatkan mana tingkat bumi jika dia beruntung, apalagi seorang kultivator Dao True Realm. Sedangkan mana tingkat surga hanya ada di legenda. Jika seorang kultivator Dao True Realm ingin mendapatkan mana, mereka hanya bisa mencari benda spiritual dan harta karun. Bahkan seseorang seperti Nona Pang pun berebut untuk mendapatkan Flaming Dream Illusory Cloud, apalagi kultivator lainnya. Mana adalah barang penting bagi para kultivator untuk mengolah tubuh Dharma dan istana Dao serta meningkatkan kultivasi mereka. Misalnya, jika seorang Dao Lord ingin melampaui puncak alam Dao Lord, dia harus bergabung dengan mana yang mendalam. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut ketika Ling Xing'an mengeluarkan mana yang mendalam? Nona Pang juga kaget dan berseru, Ling Xing'an, kamu gila. Kamu mengeluarkan mana yang mendalam hanya untuk membunuh Su Fang.
Ling Xing, Ang berkata dengan suara lantang, aku tergila-gila dengan Kak Yuer. Demi Kak Yuer, aku bahkan rela menyerahkan hidupku. Mengapa aku harus peduli pada mana yang mendalam? Nona Pang ingat bahwa klannya memintanya untuk menyelidiki latar belakang Su Fang. Karena Ling Xing, Ang yang memimpin kali ini, dia tentu saja tidak akan menghentikannya. Karena itu, dia tidak mengatakan apapun dan diam-diam menyetujuinya. Semakin Su Fang memandang Ling Xing, Ang, semakin dia menyukainya. Tuan Muda Ling ini adalah Tuan Muda yang membagikan harta karun. Bagaimana mungkin Su Fang tidak menyukainya? Su Fang, aku menantangmu. Seorang kultivator dari klan Pang menginjak jejak api dan menyerang Su Fang dalam sekejap. Sepatu berharga Flaming Steps milik Su Fang. Su Fang memperlihatkan senyuman yang mendominasi dan mengabaikan kultivator klan Pang. Dia melepaskan aura ilahi dari gelabelannya dan menyerap Flaming Steps Treasure Boots yang melayang di atas kepalanya ke dalam istana Jiuxuan Dao. Kau mendekati kematian. Aku akan membunuh semut ini. Tuan Muda Ling, jangan menarik kembali kata-katamu. Melihat kesombongan Su Fang, penggarap klan Pang menggabungkan tubuh fisiknya dengan tubuh dharmanya. Dia tertawa gila-gilaan dan menembakkan sinar pedang menyala ke arah Su Fang. Sulit bagi para penggarap Dao True Realm untuk melepaskan tubuh dharma mereka secara langsung. Namun, mereka dapat menggabungkan tubuh dharma mereka dengan tubuh fisik dan melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Apakah menurutmu membunuh Su Fang semudah itu? Aura ilahi yang mengendalikan api muncul dari tubuh Su Fang. Sinar pedang yang menyala-nyala langsung dihancurkan oleh aura ilahi dan menghilang menjadi api. Sosok Su Fang melintas dan menyerbu ke arah penggarap klan Pang dalam sekejap. Kultivator Pang klan terkejut saat mengetahui bahwa tubuh dharmanya tidak dapat melepaskan kekuatannya. Tubuh dharma dan tubuh fisiknya akan terbakar dan dimurnikan. Uff! Su Fang melambaikan tangannya dan mengirim pembudidaya Pang klan terbang. Setengah dari wajahnya ambruk dan kepalanya serta istana Suan Tian Dao hampir hancur. Su Fang sangat gembira telah memperoleh harta karun. Dia memandang Ling Xingang dan bertanya, Tuan Muda Ling, harta apa lagi yang Anda miliki? Keluarkan dan lihat apakah itu bisa memuaskan saya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpuas diri. Ling Xingang melambaikan tangannya dan mengeluarkan 100 pil kelas menengah. Selama kamu berani terus berjuang, semua pil ini milikmu. Su Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, satu persatu, itu terlalu lambat. Mengapa kamu tidak mengambil 3 harta sekaligus dan aku akan melawan 3 orang sekaligus? Alun-alun kembali gempar. Sombong, dia terlalu sombong. Kau mendekati kematian. Jangan salahkan aku. Ling Xingang mencibir dan mengeluarkan permata yang tampak seperti terkondensasi dari darah dan benda spiritual berbentuk seperti lingsi. Su Fang melepaskan kemampuan penginderaannya dan menyapu kedua harta karun itu. Permata yang terkondensasi dari darah adalah harta karun yang tidak diketahui. Itu berisi esensi kehidupan dalam jumlah yang mencengangkan dan berisi jejak samar kedalaman Dao besar. Lingzi adalah bahan obat. Meski tidak bisa dibandingkan dengan benda spiritual seperti Flaming Dream Illusory Cloud, benda itu tetap luar biasa. Itu sebanding dengan 100 pil kelas menengah. 2628. Bagaimana bisa begitu luar biasa? Su Fang terkejut sekaligus senang. Dia sedang memikirkan cara untuk meningkatkan keluarga, teman, dan bawahannya ke level dewa di domain Dewa Jiuxuan. Namun, untuk melampaui belenggu alam semesta tingkat rendah dan mencapai alam Dao sejati, itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan benda dan pil spiritual biasa. Dia tidak menyangka permata dapat membantunya mencapai alam Dao sejati. Su Fang harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Kalian bertiga, bangun di sini. Su Fang berteriak dengan dingin saat cahaya sucinya menyelimuti 3 kultivator Dao True Realm dari klan Pang. Nona Pang memperhatikan bahwa ketiga penggarap klan Pang yang dipilih oleh Su Fang semuanya adalah penggarap alam sejati Dao dengan avatar elemen api. Dia segera memahami maksud Su Fang. Su Fang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengendalikan dan memurnikan api. Dia bisa menahan para penggarap ini dengan avatar elemen api. Bukankah mereka akan mendekati kematian jika mereka naik? Budak rendahan ini sungguh licik. Nona Pang memandang Su Fang dengan jijik. Astaga, astaga. Ketiga penggarap Pang klan terbang keluar dari kerumunan dengan penuh semangat. Menurut mereka, Su Fang berasal dari alam semesta tingkat rendah. Tidak peduli betapa menantangnya dia hanyalah seorang kultivator Dao True Realm. Salah satu dari mereka tidak bisa mengalahkannya, tapi 3 di antaranya bisa. Selama mereka bisa mengalahkan Su Fang, itu berarti mereka akan mendapatkan Suan Bao kelas menengah. Jika mereka bisa melukainya dengan serius atau bahkan membunuhnya. Ketiga penggarap klan Pang sangat bersemangat ketika mereka memikirkan harta karun yang dijanjikan Ling Xingang kepada mereka. Nona Pang tiba-tiba berkata, kalian bertiga bukan tandingan Su Fang. Turun. Mereka bertiga terkejut. Segera, mereka bertiga sangat marah. Para penggarap Pang klan lainnya juga memelototi mereka.
Mereka tidak tahu apa yang telah diberikan kepada Nona Pang oleh petani dengan nama keluarga yang berbeda itu. Mengapa dia membantunya dengan tidak bermoral? Salah satu dari mereka berkata dengan marah, Nona Pang, jangan lupa identitasmu. Sekalipun kamu adalah sahabat Dao bersamanya, kamu tetaplah anggota klan Pang. Bagaimana kamu bisa melindungi seseorang dengan nama keluarga yang berbeda? Lapisan es muncul di wajah Nona Pang. Aku tidak ingin mempermalukanmu, tapi kamu menganggap niat baikku sebagai niat buruk. Kalau begitu, lakukan sesukamu. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu ketika saatnya tiba. Kami menghargai kebaikan Nona Sulung. Ketiga pembudidaya pangklan tertawa dan menggabungkan tubuh Dharma mereka dengan tubuh fisik mereka. Kemudian, mereka merapal mantra dan mengaktifkan harta mereka, menyerang Su Fang dengan agresif. Su Fang sekali lagi menggunakan teknik transformasi penyempurnaan yang di bawah naungan aura ilahi, avatar ketiga kultivator klan Pang ditekan. Tubuh fisik, avatar, dan bahkan istana Suantian Dao mereka mulai terbakar. Ledakan, ledakan. Saat mereka bertiga masih berjuang, Su Fang memukul salah satu dari mereka dengan pukulan, membuat mereka bertiga terbang. Mereka mendarat dengan keras di alun-alun dan berjuang untuk waktu yang lama, tidak mampu berdiri lagi. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 10 napas. Banyak kultivator dari klan Pang terkejut. Mereka akhirnya mengerti bahwa Nona Pang menghentikan mereka bertiga bukan karena dia ingin melindungi Su Fang, tetapi karena dia tidak ingin mereka kehilangan muka. Kill 11. Semua orang memandang Su Fang dengan mata penuh hormat. Baru sekarang mereka menyadari bahwa kemampuan Su Fang untuk membuat lonceng penyambutan ilahi berbunyi bukanlah sebuah kecurangan, melainkan kekuatan sejati. Terima kasih, Tuan Muda Ling, atas hartamu. Su Fang dengan senang hati menyerap pil, permata kental darah, dan ganoderma ke dalam istana Jiuxuan Dao. Ini luar biasa. Sekarang, dia akan segera memiliki kekuatan seorang kultivator Dao True Realm. Dengan banyaknya pil, dia tidak perlu khawatir tentang kekurangan sumber daya budidaya dalam jangka pendek. Pil kelas menengah dari klan Pang dan Ling Xingang jauh lebih rendah daripada pil kuno dari si Suan Daosu. Namun, leluhur Dragon dan Su Wan Zhen dapat menggunakannya. Setelah mengubah semua pil ini menjadi pil tingkat rendah, pil tersebut akan diencerkan dan dimurnikan. Para ahli di dalam avatar Dao Surgawi dapat mengkonsumsinya dan dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka, perlahan-lahan melepaskan diri dari belenggu alam semesta pancang. Setelah menerima manfaat yang begitu besar, rasa terima kasih Su Fang terhadap Ling Xingang tentu saja tulus. Namun, Ling Xingang tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengertakkan gigi dan wajah tampannya berubah pucat. Baru sekarang dia menyadari bahwa para penggarap Dao True Realm biasa bukanlah tandingan Su Fang. Mereka hanya memberikan hartanya secara gratis. Ling Xingang berteriak, Su Fang, aku akan melawanmu. Melawanmu. Su Fang melirik Ling Xingang dan mengejek, kamu adalah Dao Lord, dan aku baru saja mencapai alam Dao sejati. Apakah kamu pikir aku idiot? Atau apakah kamu sendiri yang idiot? Ling Xingang menjadi marah dan berteriak pada para penggarap klan Pang, sekelompok idiot. Apakah klan Pang penuh dengan orang-orang tak berguna sepertimu? Para penggarap klan Pang sangat marah dan terhina, tetapi mereka benar-benar terkejut dengan kekuatan Su Fang. Mereka tidak berani menantang Su Fang. Mereka mungkin idiot, tapi mereka tidak mewakili klan Pang. Tuan Muda Ling Xingang, tolong segera tarik kembali kata-katamu. Suara kaku dan dingin terdengar dari luar alun-alun. Semua orang menoleh dan melihat seorang kultivator muda berusia awal 20-an terbang perlahan menuju alun-alun. Kultivator muda itu mengenakan jubah hijau sederhana. Dia botak dan memiliki ekspresi dingin. Meskipun dia hanya berada di puncak alam sejati Dao atas, dia merasa lebih menakutkan daripada Tuan Dao. Ekspresi Su Fang berubah serius. Dia seorang ahli. Klan Pang memang layak menjadi salah satu dari 10 klan budidaya dewa teratas di dunia mistik Luo Api. Ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di dalam klan Pang Xuanfu. Dia benar-benar menarik Pang Xuanfu ke sini. Para penggarap Pang klan di alun-alun berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka memandang kultivator botak dengan ketakutan di mata mereka. Mata Ling Xingang dipenuhi ketakutan. Dia menangkupkan tinjunya pada kultivator botak itu dan berkata, saya baru saja melakukan kesalahan. Mohon maafkan saya, Saudara Pang. Ling Xingang yang sombong sebenarnya sangat takut pada kultivator botak. Jelas sekali bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Nona Pang sedikit mengernyit dan mengirimkan transmisi suara ke Su Fang. Su Fang, orang ini adalah murid Dao True Realm terkuat di klan kita. Sebaiknya kamu tidak bertarung dengannya. Su Fang bisa mendengar ketakutan dalam suara Nona Pang. Dia bertanya dengan bingung, kenapa? Namanya Pang Xuanfu. Dia awalnya adalah murid dari cabang sampingan klan kita. Meskipun bakatnya biasa-biasa saja, dia adalah orang yang kejam dan kuat. Dia dulunya adalah seorang bandit. Karena penjarahannya yang tidak disengaja dan metodenya yang sangat kejam, dia diburu oleh klan budidaya dewa lainnya.
Kemudian, dia melarikan diri dari dunia mistik Luo Api dan menghabiskan seluruh kekayaannya untuk meminta bantuan kamar dagang. Dia melarikan diri ke alam semesta tingkat rendah. Ini bukan alam semesta tingkat rendah biasa. Ini adalah alam semesta Buddhis. Pang Xuanfu dengan ceroboh membantai di alam semesta Buddha dan menyita teknik budidaya Buddha. Dia juga menggabungkan teknik budidaya jenis api dan kemampuan ilahi yang paling umum dari klan kami dengan teknik budidaya Buddha. Dia mengembangkan kemampuan ilahi yang kuat yang sebanding dengan kemampuan ilahi tertinggi klan kami. Setelah kembali ke Pang Klan, dia langsung dipromosikan menjadi murid inti. Pang Xuanfu bisa saja menjadi Dao Lord sejak lama, tapi dia tetap berada di puncak Dao True Realm untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup. Kekuatannya saat ini tidak lebih lemah dari beberapa murid khusus klan kami. Kali ini, jika bukan karena bantuan Paman Agung Pang Zong, Pang Xuanfu akan menjadi satu-satunya kultivator Dao True Realm yang mewakili klan kami dalam pertempuran melawan klan Xuan. Nona Pang memperkenalkan Pang Xuanfu. Dia juga takut padanya. Kamu, bertarunglah denganku. Pang Xuanfu mendarat di alun-alun, memandang Su Fang dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak tertarik. Su Fang menolak tanpa ragu-ragu. Api menyala di mata Pang Xuanfu seperti dua matahari yang terbakar. Itu membuat Su Fang merasa seperti berada di dunia api yang menakutkan. Istana Dao dan hati Dao Jiuxuan mulai terbakar. Penggarap Dao True Realm tidak dapat menggunakan serangan pikiran, tetapi Pang Xuanfu mampu menyerang Dao Heart dan Dao Heart Su Fang dengan kehendak ilahi dan hampir mengguncang istana Dao Jiuxuan. Dia memang merupakan kultivator Dao True Realm teratas dari klan Pang. Su Fang terhuyung dan mundur selangkah untuk menyingkirkan serangan kehendak ilahi Pang Xuanfu. Pang Xuanfu mencibir dengan nada menghina, dengan kekuatan seperti itu, kamu ingin mewakili klan Pang kami dalam pertempuran melawan klan Xuan. Bertarunglah denganku, atau berlutut dan bersujud, lalu keluar dari klan Pang. Nona Pang Xuanfu berteriak, Pang Xuanfu, Su Fang mewakili klan kami. Itu adalah keputusan yang dibuat oleh petinggi klan kami. Beraninya Anda mempertanyakannya? Pang Xuanfu mencibir, saya tidak berani mempertanyakan keputusan para petinggi. Tapi menurutku para petinggi tidak akan menghentikanku untuk berdebat dengannya, kan? Su Fang berkata, mengapa aku harus berdebat denganmu? Mata Pang Xuanfu memancarkan niat membunuh yang dingin, kamu tidak berani. Ling Xingang mengambil kesempatan itu untuk mengipasi api. Su Fang, bukankah kamu begitu sombong sekarang? Kenapa kamu menjadi pengecut sekarang? Jika Anda setuju untuk bertarung dengan Pang Xuanfu, sumber ilahi yang mendalam di tangan saya akan menjadi milik Anda. Sumber ilahi yang mendalam. Mata Su Fang berbinar. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, jika kamu mengeluarkan 1000 ramuan kelas menengah, mungkin aku akan mempertimbangkannya. 1000 obat mujarab kelas menengah. Ling Xingang terkejut, tapi dia setuju tanpa ragu-ragu, oke, tapi sumber ilahi dan ramuanku akan menjadi taruhan untuk pertarunganmu dengan Pang Xuanfu. Meskipun Ling Xingang kaya, 1000 ramuan kelas menengah bukanlah jumlah yang kecil baginya. Namun menurut pendapatnya, meskipun Su Fang masih hidup untuk mendapatkan ramuan tersebut, dia tidak akan hidup untuk menikmatinya. Ling Xingang melambaikan tangannya dan meluncurkan Suan Guang, melayang di atas alun-alun. Di dalam Suan Guang, cincin penyimpanan dan bola api guntur disegel. Guntur api sangat mengejutkan. Meski tersegel, orang masih bisa merasakan kekuatan guntur dan api yang mengejutkan di dalamnya. Yang lebih mengejutkan adalah api guntur juga mengandung aura kesengsaraan surgawi. Su Fang menatap api guntur, ini adalah sumber ilahi yang mendalam. Perhatian semua orang terfokus pada guntur api. Mata semua orang tampak sehat dan sehat. Bahkan mata dingin Pang Xuanfu membara karena keinginan untuk memiliki. Ling Xingang berkata dengan bangga, sumber ketuhananku ini adalah kesengsaraan surgawi yang dihancurkan oleh leluhurku ketika dia sedang mengalami kesengsaraan. Sumber ini telah disempurnakan oleh leluhurku selama 100.000 tahun. Jumlah sumber ketuhanan yang dikandungnya hanya berada di urutan kedua setelah sebuah fragmen dunia. Dia memandang Su Fang dan berkata, Su Fang, kamu dan Pang Xuanfu bertarung. Siapapun yang menang akan mendapatkan sumber ilahi dan ramuan. Sumber ilahi api guntur ditakdirkan menjadi milik Su Fang. 2629. Melihat Su Fang setuju, Pang Xuanfu menyeringai dingin. Nak, kamu pasti mati. Namun, demi Nona, aku akan mengampuni nyawamu. Aku hanya akan menghancurkan istana Daomu dan meninggalkan tubuhmu. Seorang budak akan selalu menjadi budak. Demi harta, dia rela menyerahkan nyawanya. Ling Xingang memandang Su Fang seolah sedang melihat orang mati. Bahkan Dao Lord seperti dia takut dengan kekuatan Pang Xuanfu, apalagi Su Fang, yang hanya seorang kultivator Dao True Realm. Su Fang memang memiliki kekuatan untuk melawan Dao Lord, tapi dia mengandalkan kemampuannya untuk menahan mantra api. Meskipun Pang Xuanfu adalah seorang kultivator dari klan Pang, dia tidak mengembangkan tubuh Dharma berelemen api. Su Fang telah kehilangan kepercayaan terbesarnya. Bagaimana dia bisa mengalahkan Pang Xuanfu?
Nona Pang memandang Su Fang dengan dingin dan mendengus dalam hatinya. Kamu sedang mendekati kematian. Kamu tidak bisa menyalahkan klan Pang. Bahkan jika kamu memiliki identitas yang luar biasa, itu tidak ada hubungannya dengan klan Pang. Kultivator dengan nama keluarga berbeda itu pasti sudah mati. Omong kosong, Pang Xuanfu memiliki kekuatan seorang murid khusus. Bagaimana mungkin kultivator dengan nama keluarga berbeda itu tidak bisa ditekan? Anak itu telah memenangkan beberapa putaran berturut-turut. Dia benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa di klan kita. Mari kita tunjukkan padanya kekuatan para ahli kita. Mari kita lihat betapa sombongnya dia. Para penggarap klan Pang di alun-alun juga mengira Su Fang pasti sudah mati. Mereka semua sangat gembira. Di depan istana besar di samping alun-alun. Pang Yan, tuan muda dari klan Pang, sedang menonton dari jauh bersama selusin kultivator muda. Melihat Su Fang setuju untuk melawan Pang Xuanfu, bibir Pang Yan membentuk senyuman penuh niat membunuh. Alasan Pang Xuanfu menantang Su Fang adalah karena Pang Yan. Bahkan sampai sekarang, Pang Yan masih belum bisa melupakan kekuatan ilahi Su Fang. Yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah di langit di atas alun-alun, ada sosok ilusi yang dibentuk oleh pikiran yang melayang di udara. Mereka adalah petinggi Pang Clan. Saat ini, mereka semua melepaskan pikiran mereka dan memperhatikan Su Fang dan Pang Xuanfu. Latar belakang Su Fang luar biasa. Jika Pang Xuanfu membunuhnya, bukankah itu akan membawa bencana bagi klan Pang? Tidak masalah. Saya baru saja akan menggunakan Pang Xuanfu untuk menghilangkan latar belakang orang ini. Pertempuran dengan klan Xuan terkait dengan harta karun legendaris Dao Sein. Su Fang akan mewakili klan kita dalam pertempuran para penggarap Dao True Realm. Ini adalah hal yang sangat penting. Kita bisa menggunakan Pang Xuanfu untuk menguji kekuatannya. Jika orang ini benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa, para penjaga di sekitarnya pasti akan bergerak, dan bahkan Pang Xuanfu tidak akan bisa membunuhnya. Jika dugaan Pang Zong sebelumnya salah, maka kematiannya bukanlah apa-apa. Jika memang begitu, jangan bunuh dia. Kemampuan ilahi pengendalian api miliknya sangat berguna bagi klan kita. Di bawah pengawasan banyak penggarap klan Pang, Pang Xuanfu mulai bergerak. Pang Xuanfu menggabungkan tubuh dharmanya dengan tubuh fisiknya, dan aura suci dan panas menyebar. Kulitnya berubah menjadi kemasan dalam sekejap, dan lapisan cahaya kemasan muncul di kepalanya yang botak, membentuk lingkaran cahaya. Saat ini, Pang Xuanfu tampak seperti seorang penganut Buddha yang maha kuasa. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan mantra Buddha yang misterius. Aliran api Buddha melonjak menuju Su Fang. Berdengung, berdengung, berdengung. Istana Daois Jiuxuan milik Su Fang berdengung, dan 18 hantu yang terkondensasi dari api Buddha muncul. Mereka duduk bersila di Istana Daois Jiuxuan dan melantunkan mantra suci Buddha. Istana Daois Jiuxuan milik Su Fang mulai terbakar dengan nyala api Buddha yang menakjubkan. Itu akan membakar Istana Daois Jiuxuan dan jiwanya. Dia tidak menyangka Pang Xuanfu mampu melakukan serangan pikiran, dan itu sangat aneh karena mengandung kekuatan agama Buddha dan api. Ini bukan lagi serangan yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator Dao True Realm. Itu bahkan lebih kuat dari banyak Dao Lord biasa. Kepala Su Fang memancarkan cahaya Buddha yang menyala. Sepertinya kepalanya terbakar. Pang Xuanfu tersenyum dingin, tampak sangat galak. Dia kemudian memisahkan telapak tangannya. Telapak tangan Buddha Vairocana, tekan. Jejak telapak tangan berukuran 100 kaki dengan cepat mengembun, terbakar dengan api suci dan berkobar. Itu seperti cahaya Buddha yang menyala dengan ganas, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dan mengeluarkan semburan suara ledakan, seolah-olah seorang Buddha sedang mengaum dengan ganas. Agar tidak terpengaruh, banyak kultivator klan Pang di alun-alun telah menjauhkan diri dari tempat keduanya bertarung. Namun, telapak tangan Pang Xuanfu jauh melampaui batas kekuatan seorang kultivator Dao True Realm. Para petani itu masih terkena dampaknya. Di bawah tekanan suci dan mengamuk, semuanya gemetar. Beberapa pembudidaya Dao True Realm dengan budidaya lebih rendah tidak tahan dan berlutut di tanah. Kultivator alam sejati Dao nomor 1 dari klan Pang memang luar biasa. Kekuatan orang ini sebanding dengan penguasa Dao tingkat menengah. Su Fang juga kaget di hatinya. Dia tidak punya pilihan. Kekuatan ilahi yang dia kuasai terbatas, jadi dia harus menggunakan kartu asnya. Dari perbatasan Istana Jiuxuan Dao dan kedalaman Istana Dao, tanda-tanda Daois misterius dari teknik penyusutan kehidupan melonjak menuju 18 bayangan Buddha. Ci. Di bawah kekuatan takdir, segala serangan yang didasarkan pada roh primordial, keyakinan, dan kemauan keras semuanya hancur. Bayangan Buddha diselimuti oleh tanda Daois dan mulai terbakar lapis demi lapis. Kupikir kamu punya beberapa trik. Aku tidak menyangka kamu begitu lemah. Pang Xuanfu mencibir pada Su Fang, dan cetakan telapak tangan besar menekan Su Fang. Ledakan. Saat cetakan telapak tangan jatuh, meteor dan api berjatuhan. Nyala api berjatuhan di alun-alun,
menciptakan serangkaian kawah dan memicu gelombang kejut yang menjungkirbalikkan para penggarap Pang Clan di sekitarnya. Seluruh alun-alun mengalami guncangan hebat. Anak itu sudah mati. Bertarung dengan Pang Xuanfu adalah bunuh diri. Pang Xuanfu menggunakan serangan pikiran, sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh para Daolord. Kemampuan sucinya sangat menakjubkan sehingga bahkan murid spesial dari rasku pun mungkin tidak bisa melawannya, apalagi anak dari alam semesta tingkat rendah itu. Su Fang sepertinya telah kehilangan keinginan untuk melawan setelah diserang oleh serangan pikiran Pang Xuanfu. Dia berdiri di sana tak bergerak, dan sepertinya dia akan dihancurkan menjadi pasta daging oleh serangan kuat Pang Xuanfu. Tiba-tiba gelombang. Su Fang membuka matanya. Garis-garis cahaya kemasan menyilaukan keluar dari kulitnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Mereka dengan cepat mengembun menjadi 9 matahari ilahi dan melepaskan matahari ilahi dalam jumlah yang menakjubkan dan menyapu ke arah telapak tangan. Ternyata ia telah membakar serangan pikiran Pang Xuanfu dengan teknik penyusutan kehidupan, lalu melepaskan kekuatan cermin yang primordial dengan tubuh Dharma Xuan Yang. Cermin yang primordial telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh Dharma Xuan Yang Su Fang dan menjadi bagian darinya. Kekuatan yang meletus jauh melebihi kekuatan alam semesta Pangang, dan mengandung kekuatan 9 matahari. Ledakan. Tabrakan dua kemampuan ilahi yang hebat menyebabkan serangkaian ledakan besar. Retakan muncul pada cetakan telapak tangan di bawah matahari ilahi 9 matahari, dan dicairkan oleh matahari ilahi 9 matahari dan dengan cepat menyusut hingga berukuran 10 kaki. Matahari ilahi milik Su Fang juga runtuh lapis demi lapis, dan 9 matahari ilahi terus pecah dan akhirnya runtuh. Tubuh Su Fang terhuyung, dan retakan mulai muncul di tubuh Xuan yang Dharma miliknya. Darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Kemampuan ilahi Pang Xuanfu sungguh luar biasa, dan Su Fang tidak dapat menandinginya bahkan dengan kekuatan cermin yang primordial. Kamu sebenarnya menyembunyikan kekuatanmu. Namun, di bawah kemampuan ilahi tertinggiku, kemampuan ilahi apapun akan dihancurkan. Kill 11. Pang Xuanfu mencibir. Sambil berpikir, sisa telapak tangan terus menekan ke arah Su Fang. Kamu memang ahli nomor 1 di klan Pang, dan kemampuan sucimu juga sangat luar biasa. Sepertinya aku harus mencobanya. Pedang pembunuh jahat yang sejati. Su Fang mengaktifkan pedang pembunuh jahat yang sejati, dan cahaya kemasan keluar dari antara alisnya dan berubah menjadi pedang ki yang panjangnya ratusan kaki, dan tersapu dengan aura yang ganas dan panas. Ci. Pedang ki menghancurkan cetakan telapak tangan dan bergegas menuju Pang Xuanfu. Ujung tajam pedang ki membuat jurang yang dalam di alun-alun. Xuan Bao tingkat tertinggi. Dia benar-benar dapat mengaktifkan Xuan Bao tingkat tertinggi. Cahaya ilahi Pang Xuanfu berubah seketika, dan cahaya Buddha emas keluar dari matanya, dan langsung mengembun menjadi roda Buddha emas di depannya. Ledakan. Pedang ki dari pedang pembunuh jahat yang sejati menebas roda Buddha, dan memotongnya menjadi 2. Akibat tabrakan tersebut membuat Pang Xuanfu terbang, dan goresan muncul di tubuh dharmanya. Su Fang memancarkan aura ilahi Xuan yang menakjubkan, dan dengan pedang pembunuh jahat yang sejati melayang di atas kepalanya, dia tampak seperti dewa perang yang agung dan tak terkalahkan. Jika kamu ingin membunuhku, Su Fang, maka kamu harus bersiap untuk mati. Su Fang adalah pembunuh, dan sekali lagi mengaktifkan pedang pembunuh jahat yang sejati. Mata Pang Xuanfu penuh ketakutan dan kepanikan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tetaplah seorang kultivator Dao True Realm, dan sulit baginya untuk menolak aura ilahi dari Xuan Bao kelas tertinggi. Suara mendesing. Pedang pembunuh yang jahat yang sejati meletus dengan pedang ki lagi, dan menyapu langit menuju Pang Xuanfu. Tiba-tiba gelombang. Cahaya ilahi muncul di tubuh Pang Xuanfu dalam sekejap, membungkusnya, dan memindahkannya ke langit. Pedang ki meleset, dan retakan muncul di tanah, dan batu bata keras di tanah meleleh. Su Fang memandang ke langit. Ternyata Pang Yan secara pribadi telah menyelamatkan Pang Xuanfu tepat waktu. Su Fang berkata dengan suara dingin dan malu, Pang Yan, beraninya kamu ikut campur dalam urusanku. Pang Yan mendengus, Pang Xuanfu telah kalah dalam pertempuran ini, mengapa kamu harus membunuhnya? Su Fang mencibir, bunuh dia. Kenapa kamu tidak melakukan apapun ketika dia mencoba membunuhku tadi? Pang Yan mengerutkan kening dan berkata dengan suara agung, jangan lupa, ini adalah klan Pang, dan seorang kultivator dengan nama keluarga berbeda sepertimu tidak boleh sombong. Anda telah memenangkan pertempuran ini, dan Anda juga telah memperoleh harta Tuan Muda Ling, jadi jangan memaksakan keberuntungan Anda. Su Fang menyerap sumber ilahi api guntur dan pedang pembunuh jahat yang sejati ke dalam istana Jiuk Xuandao, dan memandang Ling Xingang, Tuan Muda Ling, saya telah membuat Anda mengeluarkan uang lagi, jadi saya tidak akan berterima kasih. Apakah Anda punya harta lagi untuk diambil? Budak rendahan, aku akan membiarkanmu menjadi sombong kali ini. Ling Xingang sangat marah hingga dia terhuyung. Dia melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan alun-alun dengan marah. Di langit.
Pria ini luar biasa. Tidak hanya dia kuat, tapi kekuatan suci dan latar belakangnya juga luar biasa. Setidaknya dia bisa menjamin kemenangan dalam pertempuran dengan klan Xuan. Beritahu Pang Yan dan anggota klan lainnya untuk tidak memprovokasi orang ini lagi. Mereka yang berani tidak patuh akan dihukum sesuai aturan klan. Setelah eselon atas klan Pang berdiskusi sebentar, hantu yang terbentuk oleh pikiran mereka dengan cepat menghilang. Tuan Muda Su Fang sangat kuat, saya terkesan. Nona Pang Yan berjalan menuju Su Fang, dan nada suaranya menjadi lebih intim. Wanita ini mengubah wajahnya lebih cepat daripada melepas bajunya. Jika Su Fang kalah, dia mungkin akan menginjak kepala Su Fang beberapa kali tanpa ragu-ragu. Su Fang menelan dua ramuan kelas menengah yang masing-masing digunakan untuk memulihkan tubuh surgawi Xuan Yang dan kekuatan hidupnya, untuk mengisi kembali energinya sekarang. Nona, apakah kamu tidak ingin menemaniku ke istana pertukaran harta karun untuk membeli sumber ilahi? Ayo pergi. 2630. Pang Xuan menatap punggung Su Fang di udara. Matanya dipenuhi kebencian dan kebencian. Pang Yan berkata, Pang Xuan Fu, apakah kamu tidak puas? Tentu saja tidak. Su Fang hanya mengandalkan harta karun yang kuat. Kalau tidak, bagaimana aku bisa kalah darinya? Pang Xuan Fu mendengus. Dia menjilat darah di sudut mulutnya seperti binatang yang terluka menjilati lukanya. Kekalahan tetaplah kekalahan. Saya, Pang Xuan Fu, pernah mengalami hidup dan mati. Mengapa saya harus takut kalah? Cepat atau lambat, aku akan menginjak kepala Su Fang untuk menghapus kekalahan ini. Aku akan menggunakan kepalanya untuk mempertajam dao hardku. Itu benar. Dengan hati dao seperti itu, cepat atau lambat kamu akan menjadi penguasa klan kami yang tiada taraf. Jika kamu ingin membalas dendam pada Su Fang, kamu dapat menemukanku kapan saja. Saya akan mengaturnya untuk Anda. Terima kasih, Tuan Muda Yan. Pang Yan mengeluarkan beberapa pil untuk disembuhkan oleh Pang Xuan Fu. Tiba-tiba gelombang. Sebuah pikiran muncul dari udara tipis dan berubah menjadi sosok yang menyala-nyala. Meski wajahnya tidak terlihat jelas, namun aura sosok tersebut membuat jiwa Pang Yan dan Pang Xuan Fu bergetar. Keduanya buru-buru membungkuk. Pemimpin klan. Klan telah memutuskan bahwa Su Fang akan mewakili klan kami dalam pertempuran melawan klan Xuan. Mulai hari ini dan seterusnya, Su Fang berstatus murid istimewa di klan kami. Anda tidak diperbolehkan melakukan apapun terhadap Su Fang. Jika tidak, Anda akan dihukum sesuai aturan klan. Sosok yang menyala-nyala itu mengeluarkan suara yang agung dan kemudian perlahan menghilang. Iya. Meskipun Pang Yan dan Pang Xuan Fu tidak puas, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya kita hanya bisa membiarkan budak rendahan itu hidup beberapa hari lagi. Pang Yan tidak mau. Setelah pertempuran tadi, Su Fang telah dikenali oleh petinggi klan Pang dan diberi status sebagai murid khusus. Meskipun Pang Yan adalah tuan muda, bagaimana mungkin ia berani menentang keputusan para petinggi? Su Fang dan Nona Pang masuk ke istana pertukaran harta karun. Cahaya ilahi tiba-tiba menerobos udara dan muncul di depan Nona Pang. Nona Pang mengeluarkan token berbentuk api dan batu giok dari cahaya ilahi. Dia memasukkan kekuatan sihirnya ke dalam slip giok, dan cahaya ilahi sedikit berubah. Kemudian, dia tersenyum pada Su Fang dan berkata, "Selamat, Tuan Muda Su Fang. Para petinggi klan telah membuat keputusan. Mulai hari ini dan seterusnya, statusmu di klan Pang setara dengan murid istimewa. Ini token akan menjadi token identitas Anda." Murid istimewa. Su Fang menangkap token itu dan merasa terkejut. Klan kami memiliki lebih dari 1 juta kultivator muda, namun kami hanya memiliki 15 murid istimewa. Anda baru saja memasuki klan Pang, namun Anda sudah menerima perlakuan seperti itu. Jelas bahwa eselon atas klan sangat menghargai Anda. Selamat, Tuan Muda Su Fang. Terima kasih. Su Fang mengangguk dan menyedot token itu ke istana Tao Jiuxuan. Dia akan meninggalkan Pang klan cepat atau lambat, jadi status murid khusus ini dapat diabaikan. Namun, dengan identitas murid istimewa, pasti akan jauh lebih nyaman, dan juga akan membawa banyak manfaat yang sesuai. Nona Pang membawa Su Fang ke bagian dalam istana. Seorang pelayan istana pertukaran membawa mereka berdua ke sebuah ruangan yang digunakan untuk menjamu eselon atas. Su Fang awalnya ingin membeli beberapa benda spiritual yang berisi abis. Kali ini, dia telah memperoleh sumber ilahi api guntur, dan itu adalah sumber ilahi tingkat hitam. Itu tepat baginya untuk menggunakannya untuk mengolah tubuh Dharma yang hitam miliknya. Tubuh Dao Dharma Surgawi memiliki fragmen dunia, jadi secara alami tidak perlu mencari sumber ilahi lainnya. Tubuh Dharma Jiwa Purba Su Fang sangat istimewa. Sangat sulit menemukan sumber ilahi untuk mengolah tubuh Dharma Jiwa primordialnya, jadi dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Karena itu, Su Fang tidak lagi membutuhkan sumber ilahi untuk kultivasinya sendiri. Namun, Su Fang secara alami ingin membantu Su Wanzhen mendapatkan sumber ilahi bermutu tinggi karena Su Wanzhen juga perlu menjalani kesengsaraan untuk mengembangkan tubuh dharmanya.
Selain itu, Su Fang juga ingin menemukan beberapa kekuatan ilahi yang kuat, tetapi yang dapat dia gunakan sekarang terlalu sedikit. Akan lebih baik jika dia dapat menemukan benda spiritual yang dapat membantu inti Dao Surgawi hamil Dewi Luo agar berhasil sesegera mungkin. Su Fang bertanya kepada pengurus Istana Pertukaran. Sumber ilahi dari atribut Yin Ekstrim. Setelah mendengar bahwa Su Fang ingin membeli sumber ilahi dari atribut Yin Ekstrim, tidak hanya pengurus Istana Pertukaran, tetapi bahkan Nona Pang pun terkejut dan terpana. Tubuh Dharma Su Fang jelas memiliki atribut yang ekstrim. Selain itu, dia sudah memiliki sumber ilahi api guntur yang bahkan akan membuat Dao Masters iri. Sungguh aneh bahwa dia ingin membeli sumber ilahi dari atribut Yin ekstrim. Pramugara berkata, saya khawatir Tuan Muda Su Fang akan kecewa. Klan Pang kami terutama mengembangkan kekuatan ilahi api, dan sangat sedikit kultivator yang mengembangkan tubuh Dharma dengan atribut Yin ekstrim. Oleh karena itu, sulit untuk menemukan sumber ilahi dari atribut ini di Exchange Palace. Su Fang dah kecewa. Pramugara melanjutkan, dalam setengah bulan lagi, akan ada lelang yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang di Istana Pertukaran. Setelah lelang, eselon atas klan dan murid khusus akan mengadakan pameran dagang swasta. Mungkin Tuan Muda Su Fang akan bisa mendapatkan sesuatu. Saya harap begitu. Su Fang tidak punya banyak harapan. Dia hanya bisa menunggu sampai pelelangan selesai dan kemudian pergi ke kamar dagang di dunia mistik Luo Api untuk mencarinya. Bagaimanapun, dia harus keluar dan mencari tempat untuk mengatasi kesengsaraan. Nona Pang meminta Istana Pertukaran untuk mengatur tempat bagi Su Fang untuk tinggal dan bercocok tanam. Su Fang juga memanfaatkan waktu ini untuk mengonsumsi pil guna memulihkan energi yang telah dikeluarkannya dalam pertarungan dengan Pang Xuanfu. Status Su Fang saat ini adalah murid istimewa. Di Istana Pertukaran, dia diterima dengan hangat dan diatur untuk tinggal di kamar Pang Klan. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Lelang Exchange Palace diadakan sesuai jadwal. Puluhan ribu penggarap Pang Klan berkumpul di aula lelang utama Exchange Palace. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pelelangan setidaknya adalah murid inti dan klan dengan status. Banyak eselon atas klan Pang hadir, dan lebih dari selusin murid khusus hadir. Su Fang berstatus murid khusus dan diatur secara khusus untuk tinggal di kamar pribadi. Nona Pang dan Pang Zong secara pribadi menemaninya. Lelang Exchange Palace tidak hanya dihadiri oleh Pang Klan, tetapi juga oleh kamar dagang. Oleh karena itu, banyak hal baik yang muncul setiap saat, yang menarik begitu banyak pembudidaya Pang Klan. Beberapa harta karun dalam pelelangan membuka mata Su Fangda. Dia seperti orang kampung yang tiba-tiba melihat harta karun langka. Beberapa harta karun menggoda Su Fang. Dia punya cukup banyak pil. Hanya pil kelas menengah yang dia peroleh dari Ling Xingang berjumlah lebih dari 1000. Ditambah dengan 1000 pil kuno dari Sisuan Daosu, dia sangat kaya. Beberapa Daolor klan Pang akan kesulitan mengeluarkan begitu banyak pil sekaligus. Namun, ada begitu banyak ahli di dalam tubuh Dharma Jalan Surgawi yang perlu meningkatkan kekuatan mereka. Su Fang tidak bisa menggunakan semua pil itu untuk dirinya sendiri. Ketika dia melihat harta karun bagus di pelelangan, dia hanya bisa memandang dengan iri. Jika harta karun itu tidak terlalu penting, Su Fang pasti tidak akan bergerak. Jubah api merah. Di panggung lelang, Suan Bao menarik perhatian Su Fang. Itu adalah Suan Bao kelas menengah. Itu tidak digunakan untuk menyerang. Sebaliknya, itu digunakan untuk budidaya dan pertahanan. Tidak hanya memiliki kemampuan bertahan seperti jubah dewa biasa, tetapi ketika dipakai, ia juga dapat menyerap kekuatan api kapan saja. Itu bisa meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang hampir 3 kali lipat. Ini adalah harta karun yang bagus. Sangat cocok untukku. Terlebih lagi, harganya tidak terlalu mahal. Tawaran awal hanya 300 pil bermutu rendah. Jantung Su Fang berdebar kencang. Karena itu, Su Fang mengajukan penawaran pertamanya dalam pelelangan. 50 pil kelas menengah. 50 pil tingkat menengah setara dengan 500 pil tingkat rendah. Bagi sebagian besar Daolord, ini adalah pengeluaran yang cukup besar. Terlebih lagi, karena Su Fang berbicara dari ruang pribadi, statusnya setidaknya adalah murid istimewa. Dia adalah orang penting di klan Pang, jadi para kultivator di bawah tentu saja harus memberinya wajah. Pada awalnya, hanya sedikit orang yang menawarnya, tetapi ketika harganya naik menjadi 200 pil kelas menengah, tidak ada orang lain yang menawarnya. Saat juru lelang hendak mengumumkan pemilik jubah api merah, suara dominan Ling Xingang tiba-tiba datang dari kamar pribadi di sebelah kamar Su Fang. 300 pil kelas menengah. Su Fang mengangkat alisnya dan mengajukan tawaran baru. 350 pil kelas menengah. Ling Xingang berkata dengan nada dominan, seorang budak akan selalu menjadi budak. Kamu sangat pelit. 500 pil kelas menengah. Aku lebih suka membeli jubah api merah ini daripada membiarkannya jatuh ke tangan budak rendahan sepertimu. Su Fang mengertakkan gigi. 550. Suara Ling Xingang terdengar lagi. 800 pil kelas menengah. Harga ini telah melampaui keuntungan Su Fang.
Dia dengan enggan harus berpisah dengan harta karun ini. Ling Xingang berkata dengan nada mendominasi, semut rendahan, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan sehelai rambut pun hari ini. Huff, aku tidak punya apa-apa selain uang. Kerumunan di bawah berdiskusi dengan penuh semangat. Seperti yang diharapkan dari seorang Qian. Tuan muda klan Ling di dunia tertutup es sangat disengaja ketika dia kaya. Su Fang mengajukan penawaran untuk 3 harta karun berikutnya. Ling Xingang tidak ragu-ragu mengajukan tawaran untuk menekan Su Fang. 500 pil kelas menengah. Ketika pedang terbang kelas menengah dibawa untuk dilelang, Su Fang mengajukan penawaran lagi. Ling Xingang tidak menyerah. 600. 650. 800. Su Fang sepertinya bertekad untuk mendapatkan pedang terbang ini. Dia terus menaikkan harga sambil mengertakkan gigi. Ling Xingang agresif dan tidak mundur. Setelah beberapa tawaran, Su Fang tiba-tiba menaikkan harga secara signifikan. 1.500 pil kelas menengah. Ling Xingang berkata tanpa ragu, 2.000. Kerumunan menjadi gempar. 2.000 pil kelas menengah sudah cukup untuk membeli Suan Bao kelas atas. Untuk menekan Su Fang, Ling Xingang sebenarnya melelang pedang terbang kelas menengah. Tidak peduli seberapa kayanya dia tidak bisa begitu keras kepala. Su Fangda tertawa dan berkata, selamat Tuan Muda Ling. Pedang terbang kelas menengah ini milikmu. 2.000 pil kelas menengah, Ling Xingang menyadari bahwa dia telah ditipu dan segera menyesal. Kali ini salah bicara, tidak masuk hitungan. Orang tua di panggung lelang berkata dengan dingin, tidak peduli siapa Anda, selama Anda memasuki rumah lelang, Anda harus mengikuti peraturan rumah lelang. Menarik kembali kata-kata Anda seperti ini, apakah Anda bermain-main dengan kamar lelang? Perdagangan dan klan Pang. Meskipun identitas Ling Xingang tidak biasa, kamar dagang tidak peduli. Mereka yang dapat membuka kamar dagang mendapat dukungan dari para ahli yang tiada taranya. Mengapa mereka peduli pada tuan muda dari klan Dewa Budidaya? Mereka hanya peduli pada uang. Kill 11. 2.000, tuan muda ini masih mampu membelinya. Ling Xingang terpaksa mengertakkan gigi dan menerimanya. 2.000 pil kelas menengah untuk membeli Suan Bao kelas menengah. Belum lagi pilnya yang hilang, kalau sampai tersebar pasti jadi bahan tertawaan. Su Fang tertawa dan berkata, Tuan Muda Ling memang kaya dan mengesankan. Anda pantas mendapatkan gelar Tuan Muda Pemberi Harta Karun. 2.000 pil kelas menengah untuk membeli Suan Bao kelas menengah. Anda begitu murah hati memberikan uang kepada kamar perdagangan. Aku, Su Fang, tidak bisa tidak mengagumimu. Tuan Muda memberikan harta karun. Tuan Muda Ling ini benar-benar Tuan Muda Pemberi Harta Karun. Beberapa hari yang lalu, dia memberikan begitu banyak harta kepada Su Fang. Hari ini, dia memberikan harta lagi kepada kamar dagang. Tawa terdengar di rumah lelang. Bahkan lelaki tua di panggung pelelangan tidak bisa menahan senyum. Ling Xingang sedang mengertakkan gigi di kamar pribadinya. Setelah beberapa harta lagi terjual, lelaki tua itu mengeluarkan jimat giok. Jimat giok jenis ini biasanya digunakan untuk menyimpan metode budidaya atau kemampuan ilahi. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang.